Orang lain yang bereinkarnasi ke dunia lain tetaplah manusia. Tapi tokoh utama ini bahkan tidak menganggap dirinya manusia lagi. Langsung menjadi Slime. Hanya bisa naik level dengan makan. Sebagai pekerja biasa, tokoh utama. Namun dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan seorang gila yang membalas dendam kepada masyarakat. Untuk melindungi rekan kerjanya, tokoh utama pun maju ke depan. Tertembak di pinggang dengan satu tusukan. Sebelum meninggal, dia hanya punya satu keinginan. Supaya kamu, pemain sandiwara, tidak punya apa-apa. Tadi kamu tertawa karena orang itu. Setelah dia sadar lagi, dia sudah bereinkarnasi menjadi Slime. Ini terlalu gila, kan? Bahkan bukan manusia lagi. Tapi menjadi Slime juga punya keuntungan. Tidak perlu makan maupun tidur. Satu-satunya kekurangan adalah sangat membosankan. Sistem Sage Era memberitahunya bahwa dia memiliki kemampuan berburu yang unik. Dapat dengan memakan lawan, lalu meniru seluruh kemampuan mereka. Seperti versi rendah dari Demon Boro. Slime mulai mencoba dengan gila. Memakan banyak ramuan. Dan membuatnya menjadi obat penyembuh untuk disimpan. Untuk keadaan darurat. Saat itu, ada suara yang memanggil dari dalam gua. Ternyata dia telah memasuki sarang naga raksasa. Tak disangka, naga ini sangat sopan. Dia adalah salah satu dari 4 naga raksasa yang tersisa di dunia. Naga badai terperangkap di sini. Kesepian banget. Slime mikir sendiri, dulu dia hidup sebagai bujangan. Semalam sepi banget. Jadi mereka cepat jadi teman. Walaupun Slime nggak bisa buka segel di sini. Tapi dia mau pakai skill predator. Untuk menelan naga badai dan segelnya sekaligus ke perutnya. Naga badai sangat senang. Tapi sebelum itu, dia ingin sebagai teman. Memberi nama satu sama lain dengan Slime. Jadi Slime diberi nama baru oleh naga badai. Limru. Sedangkan naga badai diberi nama Tempest. Di dunia ini, memberi nama adalah sebuah upacara yang mulia. Yang dapat secara besar meningkatkan kekuatan orang yang diberi nama. Setelah itu Rimuru bersatu dengan naga badai. Dan berhasil keluar dari gua menuju hutan besar. Sekarang Rimuru bisa dibilang memulai dengan level 100. Dengan sedikit memancarkan aura penguasa. Dia langsung menaklukkan goblin di sekitar. Mereka langsung mengangkat Rimuru sebagai bos besar. Segera membawanya kembali ke desa. Menurut kepala desa goblin yang gemetar itu. Belakangan ini, naga badai yang baru dipelihara goblin tiba-tiba menghilang. Makhluk-makhluk di hutan juga mulai merebut wilayah. Desa goblin juga diserang oleh suku Garo. Menghadapi lebih dari 100 suku Garo. Orang tua, lemah, dan wanita di desa sudah tidak mampu melawan. Jika itu adalah Rusalim yang memancarkan aura seperti ini. Kalau dia bertindak, suku Garo pasti tidak berani bertindak semena-mena. Rusalim mencari mati. Aura itu sebenarnya apa sih? Lalu sang bijak mengubah sudut pandang ke perspektif Tuhan. Baru sadar bahwa dirinya selama ini memancarkan aura seperti itu. Ini seperti berjalan di jalan raya dengan resleting celana terbuka. Tak heran goblin-goblin takut sama Rimuru. Segera tarik kembali aura Enyu. Lalu kepala desa berlutut memohon agar Rimuru membantu mereka. Dan berjanji akan menunjukkan kesetiaan mereka sebagai suku. Adegan ini sangat mirip dengan permintaan dari generasi berikutnya. Rimuru memutuskan untuk menjadi atasan mereka. Akan berperang dengan suku Itik Wolf. Setelah seruan serigala melolong, serigala mulai menyerang. Sementara itu, para penjaga sudah siap dengan pertahanan. Serigala berlari menuju desa dengan liar. Namun tiba-tiba terjatuh di depan pagar. Ternyata, Limbu sudah menyiapkan kawat baja. Di luar pagar, serigala yang marah menggigit semua kawat baja. Hampir ingin menelan Slime ini langsung. Namun tidak disangka, Rimuru menangkap Nian di udara. Lalu dengan cepat melepaskan serangan air yang membunuh Raja Serigala. Setelah memakan Raja Serigala, Rimuru berubah menjadi wujud Raja Serigala. Dan menggunakan tekanan halus khasnya pada kawanan serigala. Membuat seluruh kawanan tunduk. Setelah itu, sisa suku Garo bergabung dengan desa Goblin. Dan menjadi partner yang baik bagi Goblin. Namun saat pembagian tugas, Rimuru menyadari bahwa mereka semua belum punya nama. Agar lebih mudah mengatur, Rimuru memutuskan untuk memberi nama kepada semua orang. Begitu Rimuru berkata demikian, semua langsung heboh. Karena terlalu banyak yang antre di desa. Dan wajah Goblin hampir semuanya sama. Limu mulai memberi nama semakin asal-asalan. Kepala desa tua justru sangat bersemangat. Semoga dia jangan memaksakan diri. Meninggalnya Limlu tidak apa-apa, apa yang besar dari itu. Kemudian giliran anak Raja Serigala. Melihat lawan yang menggoyangkan ekornya dengan bahagia. Limlu pun memberi nama dia Biru. Nama yang keren ini, ya. Namun selanjutnya, Rimuru pun terjatuh menjadi lumpur. Langsung pingsan. Ternyata memberi nama pada makhluk sihir menghabiskan banyak sihir. Tidak heran kepala desa khawatir padanya. Begitulah Rimuru tertidur selama 3 hari penuh. Baru saja bangkit kembali. Aku terkejut oleh kecantikan Nona Goblin. Lalu melihat kepala desa, lebih hebat lagi. Langsung jadi pria berotot. Hanya dengan memberi nama, bisa berevolusi dan naik level.
Tak heran mereka begitu bersemangat. Saat melihat tuan rumah bangun, Bluetooth sangat senang. Mengibaskan ekor dan menumbangkan seluruh rumah. Sekarang desa ini telah menjadi sebuah keluarga besar. Rimuru mengajarkan semua orang untuk hidup berdampingan dengan damai. Dan tidak memperbolehkan menyerang manusia. Setelah itu, dia juga mengangkat kepala desa. Langsung menjadi Raja Goblin. Memulai kehidupan yang berkelanjutan. Goblin bertanggung jawab untuk memetik. Sementara anak serigala bertanggung jawab untuk berburu. Masalah tanaman seharusnya bukan masalah. Yang tersisa hanyalah pakaian dan rumah. Lalu, Rimuru pun teringat pada para kurcaci yang ahli dalam kerajinan. Ia memutuskan untuk menemui mereka secara langsung. Keesokan harinya, ia berangkat bersama para pengikut setianya. Dengan kecepatan seperti angin dari suku serigala, mereka bergerak cepat. Saat berkemah dan beristirahat di sore hari, Rimuru mengobrol santai dengan para goblin. Mengetahui bahwa di dunia ini tidak hanya ada naga dan pahlawan. Ternyata juga ada Raja Iblis. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati dalam bertindak ke depannya. Kemudian dia bertanya kepada Lanya apakah dia membenci ayahnya yang dibunuhnya. Karena hal itu, Lanya menjawab bahwa ini adalah perang yang kita mulai. Tuan tidak hanya tidak menyakiti serigala yang kalah, bahkan memberi mereka nama. Denda membunuh ayah, apa pantas disebut? Keesokan harinya, Limu dan rombongannya sampai di tujuan. Agar tidak menarik perhatian, dia memutuskan hanya membawa goblin sebagai pengawal masuk kota. Tak disangka saat sedang antre, para petualang tampaknya tidak terlalu ramah. Berencana menjual mereka ke pasar monster. Rimuru tidak ingin membuat masalah, hanya berharap mereka pergi. Namun, Slime dengan penampilan imut ini sama sekali tidak menakutkan. Jadi dia terpaksa mengeluarkan bentuk Raja Serigala. Namun lawan mengira itu hanya sulap berubah bentuk. Dan tetap tidak takut sama sekali. Membiarkan teman penyihir menyerang bersama-sama. Namun bagi Rimuru, ini hanya seperti menggaruk-garuk gatal. Sebaliknya Rimuru hanya menggunakan satu jurus, Raungan Husky. Dan menghancurkan formasi pertahanan lawan berkeping-keping. Tentu saja, penduduk sekitar juga terkena dampak besar. Yang pingsan-pingsan, yang kabur-kabur. Bahkan ada yang mengalami gangguan jiwa. Kekacauan itu memancing pasukan keluar. Limu harus kembali ke bentuk Slime. Meskipun prajurit sangat terkejut, tapi mereka tetap menangkap mereka dan memasukkan ke penjara. Saat kapten sedang menanyai mereka, tiba-tiba seorang tentara kaki masuk. Lapor bahwa ada ironclad di tambang. Prajurit dan penambang diserang. Pasokan obat juga mengalami masalah. Setelah mendengarkan percakapan mereka, Rimuru langsung memberikan obat penyembuh untuk mereka gunakan. Sehingga kapten berhasil menyelamatkan para penambang. Setelah kembali ke penjara, kapten segera memutuskan untuk membebaskan Rimuru. Dan berjanji untuk membantu mereka mencari tukang bangunan. Kemudian mereka pergi ke bengkel pandai besi terbaik di kota. Sayangnya, sang pandai besi mengalami kesulitan akibat para bangsawan. Harus diserahkan dalam 1 minggu. 20 bilah senjata tajam yang dibuat dari biji minyak. Ini adalah pekerjaan normal selama sebulan. Dan biji besi langka. Sama sekali tidak ada bahan baku. Remlu mendengar. Setelah selesai, dia ingin melihat sebentar senjata tajam yang sudah dibuat. Tapi baru saja dia mengambil pedang. Dia langsung menelannya sekaligus. Hampir membuat semua orang ketakutan. Namun setelah dianalisis baru diketahui, batu sihir ini sama sekali tidak berharga. Detik berikutnya langsung menyalin dan menempel. Membuat sekelompok pedang batu sihir. Langsung membantu pandai besi menyelesaikan pekerjaannya. Sebagai ungkapan terima kasih kepada Rimuru, mereka memaksa membawanya ke toko kebahagiaan elf. Untuk bersenang-senang. Kakak elf meramal jodohnya untuknya. Air masuk ke dalam bola kristal. Muncul seorang gadis cantik dengan anak kecil. Itulah orang dari Taman Abadi Rimuru. Setelah bersenang-senang, pandai besi juga menyatakan kesediaannya mengikuti Rimuru pergi. Tidak lagi menanggung hinaan dari bangsawan kerajaan. Maka sekelompok orang itu memulai perjalanan pulang. Namun setiap gerak-geriknya sudah berada di bawah pengawasan sang raja. Dia tertarik dengan keahlian pembuatan obat Limuru. Diam-diam mengirim orang untuk mengikutinya. Limuru pun dimanfaatkan oleh musuh. Setibanya di desa Goblin, pandai besi mengajarkan semua orang membuat senjata. Murid besar bertanggung jawab atas pembuatan kulit. Murid kedua bertanggung jawab atas kerajinan yang rumit. Murid ketiga bertanggung jawab atas pembangunan dasar. Di bawah bimbingan mereka yang teliti, desa Goblin mulai berkembang pesat. Selama waktu ini, semua orang menguasai banyak keterampilan baru. Goblin juga belajar cara memanggil serigala kecil. Ternyata setelah Rimuru dan rombongannya pergi, Goblin malah terlupakan di dalam penjara. Ia berdoa dengan sekuat tenaga agar ada yang datang menyelamatkannya. Namun tanpa sengaja ia malah memanggil serigala kecil. Barulah ia berhasil kabur kembali ke desa. Prestasi kali ini cukup untuk bertahan selama setahun. Sementara itu, setiap negara juga sudah mengetahuinya. Informasi tentang hilangnya naga badai. Untuk mengetahui keadaan makhluk hutan, tim petualang dikirim untuk menyelidiki. Begitu sampai di hutan, mereka langsung diserang oleh 3 semut merah raksasa.
Sampai wanita bertopeng harus mengeluarkan serangan api. Dengan 3 serangan, mereka bisa menghabisi kawanan semut merah ini. Tapi tak disangka, masih ada satu yang belum mati dan memperhatikan. Hampir mengenai wanita bertopeng itu. Limuru dengan serangan petir hitam tepat menyelamatkan. Bahkan topengnya pun terjatuh. Saat dia mengembalikan topeng itu, baru menyadari bahwa orang di depannya sepertinya adalah jodohnya. Lalu dengan tegas mengundang mereka kembali ke desa untuk pamer. Untuk menunjukkan sisi mereka yang tidak berbahaya. Limuru menggunakan trik imut untuk menampilkan kelembutannya. Ternyata lelucon ini adalah dialog dalam permainan. Hanya orang yang terlahir kembali yang bisa memahaminya. Ditambah dengan posisi duduknya yang berlutut. Mungkin juga berasal dari Jepang. Setelah makan, Rimuru mengajaknya keluar. Keduanya mulai berbincang dari hati ke hati. Ternyata wanita bertopeng, Shizue, juga bukan penduduk asli dunia ini. Atau berbeda dengan reinkarnasi Rimuru. Dia terpisah dari ibunya saat terjadi kebakaran. Kemudian dipanggil secara paksa oleh Raja Iblis berambut pirang sebagai senjata. Setelah itu dia dikendalikan oleh pria berambut pirang itu. Menjadi wadah bagi roh api. Itulah sebabnya dia memiliki kekuatan api yang luar biasa. Bisa dengan mudah mengalahkan monster. Selama pria berambut pirang itu mengendalikan dirinya, Xiao Jin akan berubah menjadi mesin pembunuh. Bahkan teman terbaiknya sendiri pun terbakar. Menjadi abu. Tujuan yang terus ia jalankan adalah untuk menemukan Raja Iblis berambut kuning itu. Agar ia tidak kehilangan kendali dan menghancurkan tempat ini. Ia memutuskan untuk pergi meninggalkan semuanya. Namun saat ia bersiap untuk pergi, tubuhnya mulai kejang tak terkendali. Topeng itu juga meledak dalam api. Sebuah naga api melesat ke langit. Kemudian seluruh langit diselimuti awan hitam. Xiao Jing tetap saja mengamuk. Rekan-rekannya segera mengenali. Dia adalah pahlawan serikat yang pensiun 50 tahun yang lalu. Yang lebih buruk adalah, Xiao Jing langsung mengeluarkan Ifrit, roh api. Dan juga memanggil sekelompok iblis. Dalam 1 detik menghancurkan rumah yang baru dibangun. Rimuru menggunakan serangan andalannya, bilah air. Namun bahkan tidak menyentuh, langsung menguap oleh api. Pada saat itu, mantra pasukan penyihir wanita berhasil melukai iblis. Maka Rimuru dengan cepat. Kebijaksanaan yang bodoh membuat penyihir wanita cepat-cepat menggunakan sihir perang untuk melukai dirinya sendiri. Penyihir wanita belum pernah mendengar permintaan yang begitu aneh. Dengan cepat membalikan tangan dan mengirimkan pasukan besar mengejar Rimuru dan menelan sekaligus. Setelah analis kemampuan oleh yang unggul, mereka melakukan evolusi dan peningkatan. Satu rangkaian tombak es menyelimuti dan menembakkan. Dengan sekejap menghancurkan beberapa iblis. Sedangkan satu yang tersisa memilih untuk meledak sendiri. Meskipun mengembangkan perisai pertahanan. Tapi semua orang tetap terluka parah. Rimuru terpaksa menyuruh Ranga membawa mereka pergi. Dia sendiri tinggal untuk melawan Huo Jinling sendirian. Roh api menggunakan teknik bayangan api. Mengelilingi Rimuru dengan banyak bayangan. Rimuru lalu menggunakan serangan es yang menyebar. Langsung membersihkan area. Tapi ternyata ini adalah jebakan dari roh api. Seiring dengan jebakan sihir yang terpasang. Sebuah tiang api raksasa langsung menelan Rimuru. Itulah jurus terkuat Ifrit. Pemakaman yang ketat. Rimuru di dalamnya ketakutan sambil berteriak. Namun sang penyihir besar membuatnya tenang. Ternyata dia sudah mendapatkan ketahanan api. Sehingga mengabaikan semua kerusakan api. Si api masih mengira rencananya berhasil. Dia pun lengah dan bersiap untuk pergi. Tak disangka, seutas kawat baja muncul dari api. Mengikatnya dengan kuat. Lalu, sang predator langsung menelannya. Si api masih mencoba membakar dari dalam. Namun yang terdengar malah suara naga badai. Wah, api, kamu juga datang rupanya. Kita bertarung di sini, ya. Semoga dia beruntung. Setelah roh api ditelan, tubuh Xiao Jing akhirnya terbebas. Tapi dia juga kehilangan kekuatan roh. Hidupnya tak lama lagi. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia menceritakan masa lalunya pada induk rusa pemburu. Dia dipanggil ke dunia lain. Menjadi boneka Raja Iblis. Lalu ditinggalkan oleh Raja Iblis. Kemudian bertarung dengan pahlawan. Barulah dia tersentuh oleh pahlawan. Dan topeng ini juga hadiah dari sang pahlawan. Dengan topeng ini, dia bisa menggunakan kekuatan roh api. Dan tidak akan tertelan. Setelah itu, ia menggunakan kekuatan ini. Untuk membunuh makhluk jahat. Melindungi orang lain. Begitu terus berlangsung selama puluhan tahun. Hingga ia tidak bisa lagi menahan roh api. Ia memilih untuk pensiun. Dan datang ke sebuah sekolah untuk menjadi guru. Anak-anak di sekolah semuanya seperti dia. Adalah penjelajah dari dunia lain yang menyeberangi waktu. Itulah saat-saat terbaik dalam hidupnya. Setelah mengatakan itu, dia ingin meminta Rimuru melakukan 2 hal. Pertama, setelah dia mati, temukan Raja Iblis berambut kuning. Agar dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Kedua, dia berharap Rimuru juga bisa menelan dia sekaligus. Begitu, dia bisa selamanya berada di sampingnya. Limuru dengan berat hati mengabulkan keinginan ini. Dia berubah menjadi seberkas cairan.
dengan lembut membungkus Xiao Jing. Memberikan takdir ini kepada gadis yang penuh liku-liku ini, kedamaian selamanya. Saat ini, orang-orang sudah bersiap untuk mengunjungi Xiao Jing. Setelah membuka pintu, dia melihat seorang gadis berambut biru. Tidak pernah terbayangkan, orang yang ditakdirkan ternyata seperti ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada petualang sebagai Xiao Jing, Rimuru akhirnya memiliki tujuan baru. Dia pertama-tama pergi ke Gua Naga Badai. Ingin mencoba keterampilan transformasi yang diwarisi dari Xiao Jing, yang dapat menggabungkan berbagai keterampilan. Mengembangkannya menjadi keterampilan baru. Adalah Rimuru yang mengembangkan mata hitam. Setelah mengenakan topeng Xiao Jing, sihir yang terlihat sepenuhnya tersegel. Keadaan ini sudah sama seperti manusia. Pada saat itu, sinyal bola Gobuta tiba-tiba terdengar di kepala. Keluar dan melihat. Anak buah kami semua sudah dikalahkan musuh. Yang datang adalah suku Oni besar yang legendaris dan sangat kuat. Desa mereka dimusnahkan oleh suku kepala babi dalam semalam. Sekarang hanya tersisa 6 orang. Pemimpin musuh adalah seorang pria misterius bertopeng. Jadi mereka yakin Rimuru adalah pelakunya. Dan tidak mau mendengarkan penjelasan apapun. Hantu itu menyerang dengan satu tusukan. Tak disangka, Rimuru melakukan teleportasi. Hanya muncul di depan raksasa itu. Dengan cepat, dia mengeluarkan serangan yang membuatnya terjatuh. Detik berikutnya, menghindari serangan mendadak. Mengikat hantu kecil dengan tali bambu. Menggunakan lengan yang mengeras untuk menahan serangan. Satu pukulan mengirim hantu ringan terbang jauh. Akhirnya berhadapan langsung dengan dua iblis merah dan putih. Iblis putih langsung menyadari. Semua jurus yang digunakan Rimuru berasal dari monster. Jadi bisa dipastikan, Rimuru memang monster pemakan manusia. Terlihat dia menyembunyikan auranya. Lalu berputar ke belakang Rimuru dan langsung menebas. Dengan tepat menebas lengan Rimuru. Namun Rimuru tidak peduli meskipun lengannya putus. Mengambil lengan yang putus itu dan tubuhnya langsung pulih. Memaksa Oni merah mengirimkan api yang membakar. Namun api Rimuru sudah penuh. Kemudian dia menunjukkan batu hitam di depan mereka. Menghadapi kekuatan tempur yang begitu kuat, Oni merah tetap tidak mundur. Sebaliknya, dia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya. Juga harus membalas dendam untuk keluarganya. Di saat yang sangat genting ini, setan ini berdiri di antara keduanya. Dia melihat betapa kuatnya kekuatan Rimuru. Menghancurkan ras Oni besar bisa dikatakan sangat mudah. Serangan dari ras babi sama sekali tidak perlu dilakukan. Dari hal ini bisa disimpulkan, yang menyerang ras Oni besar pasti orang lain. Mendengar kata-kata ini, Limlo juga menghentikan kata-kata kasar. Mengeluarkan topeng untuk diperiksa oleh mereka. Setelah diperiksa dengan seksama, memang berbeda. Ini benar-benar sebuah kesalahpahaman. Sang bangsawan besar menyadari kesalahannya lalu langsung berlutut meminta maaf. Limlo pun dengan lapang dada memaafkan mereka. Kemudian mengundang mereka untuk berkunjung ke desa. Ternyata Rimuru mengincar mereka. Siap untuk dimasukkan ke dalam akhir yang kelabu. Dan dengan serius berjanji kepada mereka. Jika suku iblis besar bersedia menjadi bawahannya, maka dia bisa secara resmi menyerang suku babi kepala. Raja Iblis Merah ragu-ragu dan akhirnya membuat keputusan. Bersedia memberikan kepada pasukan Rimuru. Sampai memusnahkan suku kepala babi. Rimuru juga sangat murah hati. Segera mengeluarkan sihir untuk memberi mereka nama. Hantu merah dinamai Maru Merah. Hantu Feng dipanggil Zucai. Hantu mati dipanggil Ziwan. Hantu ringan dipanggil Chang. Hantu putih lalat dipanggil Bailao. Kepala buruk itu telah menjadi paman jalanan. Penampilannya sudah mendekati manusia. Tak disangka saat mereka merayakan, tentara suku babi sudah menyerang suku para pendatang baru. Flies menyatakan setelah suku iblis besar dihancurkan, mayat kedua belah pihak semua menghilang. Itu berarti, suku kepala babi ini menjadi kuat dengan menggerogoti mayat. Bahkan tidak segan memakan sesama mereka. Suku Kadal sadar kekuatannya kalah dari suku kepala babi. Maka mereka mengirim Pangeran Kadal ke desa Goblin untuk mencari bantuan dari Rusarim. Tak disangka di saat genting ini, Pangeran Kadal masih polos mengira dirinya hebat. Gutepe Rusarim menjadi bawahannya. Shell Sayumi. Untuk menghancurkan wibawa Pangeran Geko, Ibu Rusa mengirim Goblin untuk bertanding. Begitu mendengar tentang masakan gelap Ziwan, Gokta langsung membengkak. Dia langsung menjatuhkan Pangeran Geko dengan serangan tajam. Suku Geko yang mencari bantuan hanya bisa membawa raja yang pingsan. Dia melarikan diri dengan cepat. Malam hari, semua orang mengadakan rapat operasi, membahas bagaimana cara mengatasi kaum babi kepala. Tak disangka, beberapa makhluk ajaib juga datang berkunjung. Dia meminta kepada Limbus harus mengalahkan pemimpin kaum babi kepala. Kalau tidak, seluruh hutan akan dimakan habis oleh kaum babi kepala. Keadaan sudah seperti ini. Rimuru harus setuju dan mengirim lalat untuk mencari Raja Bangsa Naga sebagai sekutu. Sementara itu, pasukan manusia babi sudah hampir mencapai kota.
Para naga kecil berhasil membunuh banyak manusia babi di awal peperangan. Pangeran naga juga cukup percaya diri. Namun saat bertempur, mereka baru menyadari betapa seriusnya masalah. Sekelompok babi berkepala babi ini bahkan memakan mayat sesama mereka. Dan semakin banyak mereka makan, semakin kuat mereka menjadi. Cepat sekali kadal-kadal menjadi makanan mereka. Benar-benar terus-menerus tertekan. Pangeran kadal terpaksa turun tangan sendiri. Namun belum sampai 3 serangan, sudah terjatuh oleh kapak besar Jenderal Babi Kepala Babi. Saat kapal perang siap mengambil nyawanya, Gobuta tepat waktu menghalau serangan ini untuknya. Bantuan Rimuru akhirnya tiba. Jenderal Kepala Babi tersenyum lebar, mengatakan akan memusnahkan mereka semua. Namun, baru saja dia selesai berbicara, tiba-tiba terjadi ledakan besar di suku Kepala Babi. Saat melihat ke belakang, ternyata ini adalah perbuatan suku hantu. Orang-orang dari negeri ini saling bertemu dengan penuh semangat. Usai merayakan kemenangan, mereka mulai mengeluarkan nuklir Black Rock secara gila-gilaan. Lao Geng bahkan menunjukkan kekuatannya dengan Ju Hiji berjalan. Dalam sekejap, membunuh sekelompok babi manusia. Ziwan justru menunjukkan kekuatan yang mampu mengalahkan 7 puncak dunia barat. Dengan luka dari tebasan pedang, menghancurkan banyak pasukan musuh. Kekuatan tempur ini bahkan membuat Lim Lu merasa takut. Bluetooth mengetahui Jenderal Kepala Babi menghina Tuan. Langsung marah besar, mengeluarkan serangan badai petir hitam, menghantam Jenderal Kepala Babi hingga terbang ke langit. Seketika menghancurkannya. Lim Lu sendiri datang ke depan tanah Jenderal Kepala Babi. Menemukan dalang di balik perang ini adalah manusia berwajah burung yang ada di depan mata. Dia adalah seorang pejabat di bawah salah satu raja iblis. Si babi bodoh itu adalah pion yang dia pilih. Namun, manusia berwajah burung kekuatannya biasa saja. Hanya dalam satu giliran, langsung terikat oleh benang laba-laba Rimuru. Lalu dihantam dengan satu pukulan. Melihat rencana hampir gagal, manusia berwajah burung hanya bisa terus berharap pada babi bodoh itu. Biarkan dia mengalahkan Rimuru. Tak disangka, si babi bodoh ternyata dikendalikan oleh nafsu. Pedang membunuh tuannya sendiri, dan menelan serta menyerapnya. Si babi bodoh yang berevolusi lagi. Kekuatan sudah mencapai tingkat Raja Iblis. Chihiro membalas dendam dengan hangat. Yang pertama maju ke medan perang. Tapi meskipun kekuatannya hebat, tidak bisa berbuat apa-apa pada si kepala babi. Meskipun dipenggal oleh pedang tajam Bai Lao, labu itu bisa langsung pulih. Cacing tanah melihat itu, menggunakan benang sihir untuk menjebak si kepala babi. Hong Wan dan Lan Ya juga mengeluarkan kekuatan untuk menyerang. Tapi menghadapi serangan hebat seperti ini, si kepala babi hanya mengalami sedikit luka luar. Dengan sukarela menjadi makanan bagi babi kecil di sampingnya, untuk membantu kepala babi pulih kekuatannya. Melihat dia kembali hidup penuh darah, Limu memutuskan untuk turun tangan sendiri melawan panggilan kepala babi. Limu yang memanggil tangan hitam juga mengirimkan kartu andalannya, untuk membiarkan pemain pengganti mengendalikan tubuhnya. Sistem terkuat siap bertarung. Dengan gerakan lincah dan gesit, berkelit dan menghindar, sinar hitam menyambar dan mematahkan lengan si Babon. Di bawah serangan terus-menerus dari Black Rock, Babon tidak bisa lagi beregenerasi. Akhirnya dia dengan kejam memutuskan lengan itu untuk menghilangkan Black Rock. Baru kemudian dia menahan rasa sakit yang hebat dan memulihkan keadaan semula. Segera setelah itu, dia mulai berlari dengan kedua tangan, menggunakan teknik pertempuran pangeran untuk menyerang jarak jauh Limru, dengan sengaja memperlihatkan kerusakan agar Babon tertangkap. Segera setelah itu, ia mengeluarkan formasi sihir api. Namun, tidak disangka, saudara babi itu juga terbangun dengan kekuatan api. Ia mengabaikan kekuatan formasi sihir tersebut. Ia bersiap untuk memegang dan menghancurkan Rimuru di tangannya. Namun, ia lupa bahwa bentuk asli Rimuru adalah seekor slime. Semakin erat ia menggenggam, slime itu semakin cepat meluncur. Sementara Trimudr memanfaatkan kesempatan untuk mulai melakukan penyerapan balik. Keduanya sedang berlomba siapa yang lebih mampu makan. Adik babi Bu berjuang keras, berusaha menarik keluar slime dari tubuhnya. Sayangnya, Lim Dr semakin menekan erat. Seiring berjalannya waktu, adik babi Bu akhirnya kalah. Rimlu juga melihat ingatan dari Pigeat. Ternyata dia dulunya juga seekor babi yang baik. Melihat anak-anak yang terkena bencana kekurangan, sekali waktu dia memotong satu lengannya untuk mereka gunakan. Dengan kemampuan regenerasinya, Pigeat terus menyelamatkan nyawa. Akhirnya kekuatan sihirnya habis dan dia jatuh. Saat dia hampir membeku hingga mati, burung mendekati manusia dan menyatakan bahwa selama dia bisa terus menelan, dia bisa menghidupkan kembali suku babi. Saudara babi ini akhirnya tersesat di bawah penelanan yang terus-menerus dari Rimuru. Saudara babi akhirnya melepaskan semua dosanya. Yang terlihat adalah dunia yang penuh kehidupan. Di sini tidak ada bencana alam dan tidak ada pembunuhan. Kelaparan dia akhirnya terpenuhi. Setelah kepala babi dihancurkan, suku kepala babi juga benar-benar kalah. Kemudian perwakilan dari berbagai suku berkumpul bersama untuk menangani urusan pasca perang. Ibu Li menyatakan tidak berniat menuntut tanggung jawab suku kepala babi menghadapi kelaparan seperti ini.
Tak peduli siapapun bisa berjalan di jalan yang salah. Mengenai nasib 150.000 orang yang disebut kelompok babi, dia juga mengemukakan ide. Biarkan mereka menjadi tenaga kerja murah. Dia sendiri yang mengatur mereka. Dan mengusulkan semua ras bekerja sama. Orang barat menyediakan sumber air dan ikan. Goblin menyediakan tempat tinggal. Sebuah kesepakatan Tongmeng yang sempurna berhasil dicapai. Lim Lu secara alami dipilih sebagai pemimpin baru. Selanjutnya, Lim Lu mengangkat babi berambut kuning sebagai raja pemilik baru. Selain itu, dia memberi nama kepada seluruh 150.000 kepala babi. Kepala babi, di bawah bimbingan kaum kurcaci. Dengan cepat menguasai teknologi. Memberikan tenaga kerja yang unggul untuk pembangunan kota. Perkembangan kota semakin baik. Pembangunan jalan juga berjalan lancar. Bahkan dibangun aliansi pemandian air panas. Semakin terlihat profesional. Pada saat itu, di atas kota muncul banyak diskriminasi. Pemimpinnya adalah Raja Pahlawan dari kerajaan bersenjata. Ternyata Rimuru menilai. Berita tentang aliansi sudah diketahui oleh pihak lawan. Kekuatan yang begitu kuat memang tidak bisa dianggap remeh. Itulah sebabnya Raja Pahlawan datang. Ingin berburu rusa betina untuk sebuah duel. Menggunakan panah untuk menilai sifat rusa betina. Meskipun rusa betina memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun dalam hal penggunaan panah, dia tidak sebanding dengan Raja Pahlawan. Beberapa kali serangan dengan mudah ditangkis. Raja Pahlawan segera mendorongnya beberapa meter saat melihatnya. Melihat lawan memegang pedang dengan kedua tangan sepertinya akan melancarkan serangan besar. Detik berikutnya tiba-tiba menghilang. Satu serangan dengan dua tebasan dilakukan. Ternyata berhasil dihentikan oleh Rimuru. Melalui pertarungan ini, Raja Pahlawan juga yakin bahwa Rimuru bukanlah selime jahat. Jika dilihat lebih dekat, ternyata guru pedang Raja Pahlawan juga ada di sini. Tidak menyangka Bai Lao adalah gurunya. Semua adalah orang-orang kita. Kemudian di pesta, Raja Pahlawan mengusulkan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan kota Rimuru. Bagaimanapun, sumber daya di hutan besar sangat melimpah. Dan kerajaan bersenjata juga bisa menjadi penopang bagi Rimuru, bisa dibilang saling menguntungkan. Berkembang bersama. Akhirnya Rimuru menyetujui usulan Raja Pahlawan. Dan mengubah aliansi hutan besar. Secara resmi menjadi federasi monster. Sedangkan kota tempat mereka tinggal diberi nama ibu kota sentral Rimuru. Dengan begitu, di tengah tawa dan kegembiraan, sebuah kerajaan monster baru pun lahir. Kemudian orang-orang barat juga mendapatkan nama ini. Berevolusi menjadi ras naga, dan menjadi bawahan lalat. Awalnya, setelah mengalami begitu banyak hal, aku pikir akhirnya bisa memulai hidup yang tenang. Tapi tidak pernah terbayangkan. Nama Rimuru sudah sampai ke telinga para Raja Iblis. Di antara mereka, ada Raja Iblis berambut kembar, yang sangat tertarik pada Rimuru, dan mengabaikan penolakan Raja Iblis lainnya. Datang sendiri untuk menyelidiki. Rimuru juga menyadari ada yang aneh. Sepertinya ada kumpulan kekuatan sihir yang sangat kuat, yang dengan cepat terbang ke arahnya. Demi tidak melibatkan orang lain, Rimuru berlari keluar dari kota, menuju sebuah padang rumput yang luas. Sinar merah itu juga mengikutinya, menghantam tanah hingga membentuk lubang besar. Asap perlahan menghilang. Seorang gadis dengan aura mengerikan muncul. Gadis di depan mata ini dikenal sebagai tiran kehancuran. Dia adalah Raja Iblis terkuat dan tertua, Milim. Kekuatan bahkan lebih dari 10 kali lipat Lim Luo. Gadis ini polos dan tanpa dosa. Mengatakan bahwa dia hanya datang untuk menyapa. Namun, orang-orang yang tidak tahu kebenaran mengira mereka bertemu dengan Diki. Mereka pun langsung menyerang. Namun perbedaan kekuatan yang besar langsung menjatuhkan mereka semua dalam sekejap. Melihat Mili mulai terlalu semangat, siap untuk bertarung serius, Limu pun menantangnya. Kalau kamu bisa menahan satu seranganku, aku rela kalah di tanganmu. Milim percaya diri berkata, cukup satu serangan saja aku kalah. Limu pun mengumpulkan cairan berwarna kuning keemasan di tangannya. Langsung dimasukkan ke mulut Milim. Tidak, iya. Ternyata cairan berwarna keemasan itu adalah madu. Aroma manisnya langsung memikat hati Ibu Mili. Dan dia berkata, asalkan Ibu Mili menyerah, boleh makan sesuka hati. Anak-anak jadi sangat tergoda karenanya. Tapi Ibu Limi merasa, Raja Iblis menyerah itu terlalu tidak keren. Paling-paling bisa dianggap seri. Dan bersumpah tidak akan menyerang mereka lagi. Ucapan ini tepat mengenai sasaran Li Enyu. Anak-anak cukup dengan diberi permen untuk tenang. Begitu saja. Limu hanya dengan satu kaleng madu berhasil mengelabui mereka. Mencapai batas tertinggi. Sungguh sangat hebat. Setelah itu Rimuru memperkenalkan Milim kepada semua orang. Bisa berteman dengan Raja Iblis. Semua orang sangat menghormati Rimuru. Milim juga secara resmi mengumumkan. Mereka berdua adalah sahabat karib. Ini adalah Gaur. Oh Mabudaki. Mina Olida Jiao. Mabudaki. Milim. Karena itu juga memutuskan untuk tinggal di kerajaan iblis. Seperti ini,
Kemenangan di luar kebiasaan. Semua orang benar-benar tidak bisa menghadapinya. Jadi jabatan diplomasi dengan Raja Iblis diberikan kepadanya. Sepenuhnya diserahkan kepada Rimuru. Saat Rimuru bingung bagaimana menghadapi Milim, sekelompok tamu tak diundang datang ke kota. Dia mengklaim dirinya adalah jenderal di bawah tangan Raja Iblis. Black Panther langsung ingin menguasai kota ini. Untuk diserahkan kepada bosnya, kepala desa. Belum sempat menyelesaikan kata-katanya. Sudah terkena serangan dan terluka parah. Lalu tersenyum Sokeren. Tanpa disadari, tindakan ini membuat Marimu di belakangnya marah. Kemarahannya langsung meledak. Berani memukul adik dari temanku yang baik. Lihat aku akan mengurusmu. Dengan satu pukulan nuklir, langsung bikin Black Panther jatuh tersungkur. Saat Lee Mou Lu datang, dia hanya melihat si kecil lucu yang wajahnya penuh permohonan pujian. Clay si kelinci mengatakan kamu bebas berkelahi. Tidak boleh makan siang. Gadis kecil itu sangat tersinggung. Langsung ingin memukul mati singa hitam ini untuk melampiaskan kemarahan. Singa hitam tidak hanya merasa dihina, tapi juga belum berhasil merebut kekuasaan negara. Saat dia mencari cara bunuh diri dan membalas dendam, dua makhluk bermuka topeng mendatanginya, menandakan pintu. Dengan kekuatan Black Panther, tidak mungkin mengalahkan Milim, kecuali dia bisa mendapatkan monster setara Raja Iblis, yaitu menghidupkan kembali dan menjinakkan Storm Great Demon Well. Tapi syaratnya harus bergabung dengan Black Panther. Meskipun bagaimanapun juga, kedua orang itu adalah orang yang tidak bisa diandalkan. Namun keinginan balas dendam membuat Black Panther kehilangan akal sehat. Masuk sendirian ke gua sarang iblis besar. Tak lama kemudian, adik dari tikus iblis memberitahu semua orang. Sarang iblis badai yang sepenuhnya bangkit, sedang menuju ke kota. Sementara mereka berbicara, sarang iblis badai sudah membawa sekelompok pembunuh raksasa di udara. Rimuru juga telah menyiapkan strategi. Para ksatria dari klan masing-masing, suku babi kepala dan suku naga, ditambah dengan kesatria Pegasus yang dikirim oleh Raja Pahlawan. Semua bersiap-siap untuk bertempur. Sekelompok hiu ini meskipun besar, namun menghadapi serangan dari suku hantu, sepertinya sama sekali tidak cukup. Dalam sekejap sudah diselesaikan. Dengan cepat hanya tersisa dua orang dari sarang iblis badai. Energi penuh. Serang bersamaan. Tapi sepertinya bahkan tidak sampai menggaruk gatal. Sarang monster badai langsung melemparkan sisik. Sisik yang rapat seperti bilah pisau menyerang, membuat ketiga orang itu kewalahan. Jangan bilang membalas, menghindar saja tidak bisa. Kalau terus begini, akan jadi masalah. Di saat genting ini, Rimuru berdiri di depan rekan-rekannya. Dengan satu jurus glutoni, langsung melahap sisik-sisik yang berterbangan di udara. Tapi tak disangka, sisik-sisik itu ternyata bisa beregenerasi. Sepertinya jika tidak mengalahkan tubuh utamanya, sisik-sisik itu akan terus bermunculan tanpa henti. Meski kekuatan Rimuru tidak lemah, tetapi berbagai serangan hebat tampaknya tidak memiliki daya hancur terhadap sesuatu di depan. Bahkan jika semua orang menyerang bersama, itu sia-sia. Pertarungan berlanjut hingga senja. Jumlah yang terluka semakin banyak. Tetapi Storm Demon Snail mendapatkan kerusakan yang belum mencapai 30%. Heimlo juga merasa situasinya sulit. Tidak disangka, makhluk bodoh di sarang iblis ini ternyata bisa berbicara. Setelah diperiksa oleh sang pemberi tanda, sepertinya ada kehidupan lain di dalam sarang iblis, dan penuh kebencian terhadap Milim. Ketika Milim melihat dengan mata naga, ternyata kehidupan di dalam sarang iblis itu adalah Black Panther sebelumnya. Karena datang untuk menantang Raja Iblis, maka harus memberikan tanggapan yang baik. Rimuru melihat kesempatan, dengan sukses menyelamatkan Black Panther. Sekarang Black Panther akhirnya merasa puas, dan memberitahu semua orang, bahwa dirinya telah terpengaruh oleh godaan dari topeng. Hanya melakukan hal bodoh seperti ini. Tepat saat itu, Raja Monster juga tiba di tempat kejadian, mengatakan bahwa dirinya tidak datang untuk menyusahkan Rimuru. Langsung menegur anak buah yang tidak patuh. Karena merasa bersalah, dia menandatangani perjanjian damai dengan Rimuru, dan bersumpah tidak akan menyerang kota ini selamanya. Begitulah, insiden lubang pinggang badai akhirnya selesai. Hiu raksasa juga menjadi hidangan utama di pesta. Benar-benar semuanya bahagia. Setelah pulang, Lily mengatakan bahwa dia juga harus melanjutkan pekerjaan Raja Iblis. Lalu dia kembali untuk mempersiapkan rapat. Limuros memutuskan untuk mewujudkan keinginan kecilnya, pergi membantu anak-anak yang dia ajar. Maka dia memutuskan untuk menyerahkan perkembangan kota kepada semua orang yang hadir. Bersama Bluetooth pergi ke kerajaan jauh di barat. Dengan kecepatan luar biasa Bluetooth segera sampai di tujuan. Dia pertama-tama mencari markas besar Serikat Kebebasan untuk menemui pimpinan tertinggi Serikat, yaitu murid dari Xiao Jing. Tapi begitu melihat wajah Rimuru, langsung menendangnya. Sepertinya Rimuru lagi-lagi disangka monster pemakan manusia.
Aku tahu gamer, apa yang dilakukan Emocudias di sana. Ternyata ketua ini juga pengusaha. Setelah berbincang-bincang, akhirnya kedua belah pihak mengatasi kesalahpahaman. Limoluo juga berhasil menjadi salah satu guru para peserta pelatihan. Anak-anak di sekolah, semuanya dipanggil secara paksa dari dunia lain. Namun seiring dengan perjalanan fisik mereka, mereka juga diberi kekuatan yang melampaui manusia biasa. Tapi anak-anak yang masih muda, belum bisa mengendalikan kekuatan ini. Itulah sebabnya, anak-anak dari penjahat perang tidak ada yang bisa hidup lebih dari 5 tahun. Untuk memenuhi wasiat Xiao Jing, Limuru bersumpah akan melakukan segala cara untuk membantu mereka. Namun baru masuk pintu sudah dibuat pusing oleh 5 anak nakal. Limuru memanggil nama satu persatu di atas. Tapi di bawah tidak ada yang menjawab sama sekali. Limuru terpaksa memanggil teman-temannya untuk membantu. Gay untuk menjaga pemberat. Apa artinya duduk di lagu Huhai? Kude Alvido lagu Hai. Bluetooth memang ahli dalam bersosialisasi. Kemudian Limulu membawa semua orang keluar ruangan. Mencoba melalui pertarungan. Untuk menghabiskan energi dalam tubuh mereka. Sayangnya setelah bermain-main, energi semua hampir tidak berkurang sama sekali. Cara ini tidak memberikan efek apapun. Limuru berpikir apakah bisa seperti Xiao Jing. Mencari roh tingkat tinggi untuk merasuki anak-anak. Untuk mengendalikan energi dalam tubuh mereka. Kemudian Limuru menemukan roh pohon. Dan menanyakan lokasi roh tingkat tinggi. Lalu membawa anak-anak ke wilayah roh suci. Begitu tiba di sini, semua orang mendengar suara tawa. Ternyata ini adalah ulah ratu peri di sini. Dia ingin mereka melewati beberapa ujian, agar bisa mencari tubuh peri. Kemudian, sekelompok orang itu pun tiba di sebuah arena. Di depan mereka, ada robot yang matanya bersinar. Inilah isi dari ujian listrik. Rimuru melesat dengan cepat. Satu set 14 robot dikendalikan. Lalu lempar bom batu hitam. Robot langsung menguap seketika. Hancur tak bersisa. Anak-anak juga terpukau oleh kekuatan Rimuru. Guru ini benar-benar sangat kuat. Dan Rimuru juga meminta Ratu Elf segera keluar. Tak disangka dia juga salah satu dari 10 Raja Iblis. Masih teman milim. Rimuru segera memberinya satu. Dengan mudah mengurus Raja Iblis kecil ini. Di bawah pimpinan Ratu Elf. Rimuru dan rombongannya akhirnya bisa memanggil Elf. Jika Elf memberikan respon yang baik, itu yang terbaik. Jika tidak meresponnya, maka Rimuru akan membantunya dengan baik. Pertama gunakan keterampilan penyerapan untuk menariknya. Kemudian gunakan keterampilan kecil. Keterampilan transformasi untuk menggabungkan mereka. Menciptakan roh tingkat tinggi yang lengkap untuk bersantai. Akhirnya, gabungkan roh dengan Gairu. Detik berikutnya, energi di dalam tubuh Gairu kembali ke titik jenuh. Setelah menyelamatkan seorang anak, Rimuru juga memiliki pengalaman sukses. Sekali lagi menggabungkan elf tingkat tinggi atribut udara. Memberikannya kepada Alice. Gadis kecil itu senang dan langsung menciumnya guru. Ini membuat Chloe sangat kesal. Selanjutnya adalah saran. Tapi belum berdoa. Roh cahaya dari High Street justru datang dengan sukarela. Dia menyarankan agar memiliki kekuatan cahaya di dalam diri. Kemudian memutuskan untuk memberinya perlindungan roh cahaya. Setelah itu, Liang Tai juga dengan bantuan Rimuru mendapatkan perlindungan peri tingkat tinggi. Pada akhirnya hanya tersisa Kroye seorang diri. Kroye dengan malu-malu mengungkapkan perasaannya. Mungkin karena dipengaruhi oleh emosi. Sebuah jiwa dengan energi yang kuat. Tubuhnya datang tanpa diundang. Wajahnya sangat mirip dengan pahlawan generasi sebelumnya. Setelah menggigit Rimuru, dia masuk ke dalam tubuh Kuroye tanpa izin. Operasi itu membuat Rimuru bingung seketika. Ratu Peri juga belum pernah melihat situasi seperti ini. Tapi dia bisa melihat bahwa roh ini berasal dari masa depan. Dia merasuki Kroye. Sepertinya untuk menciptakan dirinya di masa depan. Meskipun belum mengerti siapa sebenarnya makhluk itu. Sebenarnya siapa dia. Tapi kabar baiknya, energi dalam tubuh Kroye juga berhasil dikendalikan dengan baik. Dengan begitu semua anak-anak, semua berhasil melarikan diri dari situasi yang tidak bisa bertahan hidup lebih dari 5 tahun. Rimuru akhirnya juga menyelesaikan janji dengan Shizue. Setelah itu, Rimuru membuat boneka baru untuk peri. Sebagai ganti rugi atas robot yang rusak. Kemudian saatnya Rimuru kembali ke kampung halamannya. Meskipun anak-anak sangat enggan melepasnya. Tapi di dunia ini, tidak ada yang abadi, seperti Yanji. Rimuru justru menyerahkan topeng Xiao Jin kepada Kroye, dan membuatkan mereka sepasang pakaian. Setelah resmi mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anak, Rimuru dan Bluetooth akhirnya memulai perjalanan pulang. Namun sepertinya perjalanan pulang tidak begitu lancar. Karena sepertinya Rimuru sedang diikuti orang. Musim pertama Re-Zero berakhir di sini. Saat ia berbalik ke dunia lain. Meskipun awalnya menjadi selime kecil seperti ini. Namun berkat kemampuan menelan segala sesuatu, ia menjadi Raja Iblis. Meskipun begitu, Rimuru tetap sangat mencintai perdamaian.
Saat musim pertama berakhir, dia sudah berurusan dengan kerajaan Beasman, menandatangani perjanjian non-agresi. Kedua negara memutuskan untuk mengirim utusan secara bersamaan untuk mengunjungi satu sama lain. Segera, kelompok utusan kerajaan suci tiba di wilayahnya. Sayangnya, saudari Harimau Putih di seberang tampak tidak ramah. Maka Limro mengirimkan Ziwan, bersiap untuk bertemu dengan lawan melalui pertarungan. Kedua gadis itu sama-sama ahli bela diri. Pertarungan berlangsung seimbang tanpa pemenang. Namun tanpa disangka, saat bertarung, Ziwan terbawa emosi sesaat. Lupa akan peringatan Limulu untuk menghentikan tepat pada waktunya. Langsung melancarkan serangan besar dengan telur kematian balas dendam. Melihat keadaan seperti ini, pasti salah satu akan mati. Akhirnya wanita ular kuning di seberang turun tangan, menghentikan pertarungan ini. Ternyata tujuan mereka adalah hanya untuk menguji seberapa kuat Rimuru dan yang lain. Apakah mereka layak sejajar dengan kerajaan binatang? Kemudian sang harimau putih benar-benar menyerah. Tapi di pihak Xion, masalahnya jadi besar. Cold it does you myself. Oh my god, the sun is in Kikis and Idlegar. Nampaknya gunung ini akan meledak ke udara. Semua orang ketakutan setengah mati. Ziwan hampir menangis karena panik. Akhirnya, Limru yang turun tangan. Dia meminta Ziwan untuk melemparkan telur sihir. Kemudian mengaktifkan penghuni nafsu untuk melahapnya. Menyelesaikan masalah dengan sempurna. Beberapa hari berikutnya, Limru menyambut kelompok Shiji. Perempuan ular kuning bisa minum satu ember penuh arak. Perempuan harimau putih bahkan semakin semangat dan langsung kembali ke bentuk aslinya. Lihatlah kekayaan budaya makan dan minum di sini. Karena itu, kami menunjukkan bahwa di tempat kami banyak buah-buahan yang bisa disediakan untuk pembuatan arak di sini. Keduanya juga memanfaatkan kesempatan ini untuk membahas banyak hal tentang kerjasama. Selanjutnya, tim Shiji yang dipimpin Hongwan juga kembali ke negara mereka. Mereka juga membawa kembali informasi tentang kerajaan binatang. Meskipun berbagai jenis kegiatan amal di sana tidak terlalu baik, tetapi perkembangan di bidang pertanian sangat mengagumkan. Raja Iblis juga berpikir, sepertinya di bidang pertanian ini bisa dipelajari dengan baik. Kemudian, Rimuru kembali berangkat bersama saudara tercintanya, memutuskan untuk mengunjungi teman lama, Raja Pahlawan. Dua orang langsung akrab saat bertemu, mulai minum anggur kerajinan. Rasa ini juga membuat Raja Pahlawan memuji tanpa henti. Limulu memberitahu Raja Pahlawan, mereka telah menemukan negara mitra untuk impor buah-buahan. Nanti bisa memproduksi banyak minuman buah. Setelah mengetahui Limlu dan kerajaan binatang menjalin hubungan diplomatik, Raja Pahlawan juga terkejut. Adik kecil, kamu ini terlalu hebat. Kalau terus begini, hutan Melon Weikuo akan suatu saat menggantikan posisi kerajaan Falmus. Ngomong-ngomong soal kerajaan ini, Limulu sudah pernah mendengarnya sebelumnya. Raja Pahlawan memberitahunya, kerajaan Falmus saat ini adalah pusat perdagangan, kerajaan terkuat. Bahkan dia pun membelinya dari sana. Namun Raja Pahlawan tidak menyukai kerajaan Falmus, karena penguasa di sana adalah orang yang cukup rakus. Raja Pahlawan tetap lebih berharap untuk menjalin hubungan yang stabil dengan Limru. Keesokan harinya, Limulu kemudian membuat pernyataan persahabatan di negara kekasihnya. Hanya saja nada yang digunakan terlalu merendah. Tidak ada sedikit pun kewibawaan yang ditunjukkan. Sehingga Raja Pahlawan menegurnya. Kekuatan adalah alasan untuk menjadi raja. Jika tidak, orang akan meremehkan. Jadi, harus membangun wibawa. Lagi pula, menjadi raja adalah bidang yang lebih profesional bagi mereka. Jadi, Mororo juga mendengarkan pendapat. Sebelum pergi, Rimuru akhirnya datang ke toko kakak peri. Kali ini, dia juga membawa goblin untuk bersenang-senang. Sekelompok orang minum dan berdekatan dengan kakak. Mereka sangat senang. Saat selesai, bahkan Armata sudah kelelahan. Rimuru sedang bingung bagaimana membawanya pulang. Aku bawa dia ke Simasiar. Itu adalah passwordnya. Ternyata sayuran dan sumber daya menangkap orang. Mereka sekelompok orang tidak ada yang bisa melarikan diri. Baiklah, hukuman berlutut saja. Rimuru, apakah bisa berpura-pura imut untuk minta maaf? Tak disangka meskipun keduanya tertarik, tetapi tetap harus menghukumnya makan masakan gelap selama seminggu. Baru sekarang Rimuru menyadari, jika tidak menunjukkan kewibawaan, benar-benar akan dipecat. Hidup di sini tampak tenang dan damai. Namun sebenarnya, sebuah konspirasi besar sudah perlahan mendekat. Ternyata salah satu Raja Iblis, Clayman, sudah mengirim bawahannya, Mioran, untuk menyelidiki kerajaan monster di hutan besar. Tidak disangka orang dari negeri monster begitu ramah. Begitu bertemu langsung menyambut Miaolan dengan hangat. Sebagian besar informasi tentang kota sudah dikuasainya. Sementara itu, kerajaan Vanlums juga menganggap negeri monster sebagai ancaman. Lalu bersekutu dengan gereja suci barat untuk merancang sebuah rencana beracun. Memutuskan untuk mengirim sekelompok orang berpura-pura diserang oleh negara monster.
Kemudian gereja suci akan menggunakan ini sebagai alasan untuk mengirim pasukan menaklukkan negara monster. Segera sebuah pasukan beranggotakan 100 orang tiba di negara Rimuru. Namun Rimuru saat ini belum kembali ke negaranya. Houwan dan yang lainnya sedang mempertimbangkan strategi. Hari ini, Nyonya Ular Kuning kembali mengirim telegram ke kantor polisi, memohon kepada mereka untuk menerima rakyat kerajaan binatang untuk berlindung di sini. Tak disangka Mili benar-benar menyatakan perang kepada kerajaan binatang. Situasinya di sini belum jelas. Chu juga datang ke kerajaan monster dari dunia 3.1. Mereka adalah orang yang dikirim oleh kerajaan Falms untuk sengaja memicu perselisihan. Wanita jahat itu langsung bilang lengannya salah sembunyi. Dia berhenti, lalu langsung melakukan pura-pura pingsan yang sempurna, membuat orang-orang yang menonton benar-benar percaya. Mereka pun mulai berbisik-bisik. Dua teman lainnya malah mulai memprovokasi dan mencari masalah. Nampaknya akan segera terjadi perkelahian. Gobuta sebenarnya sudah sampai di tempat kejadian. Dia segera bersama Gengkok menunduk dan meminta maaf. Juga menyatakan bahwa dia percaya tidak menyembunyikan apapun dan tidak melakukan apa-apa. Pernyataan ini tidak hanya meredakan suasana, tetapi juga mengisyaratkan bahwa lawan bicara sedang berbohong. Melihat wanita jahat itu masih ingin membuat keributan, Gopta juga langsung menegaskan bahwa orang yang tidak menyembunyikan perasaan adalah sukarela. Yang besar seperti itu tidak mungkin menyentuh kamu yang seperti bandara ini. Kata-kata ini membuat penonton tertawa terbahak-bahak. Wanita jahat langsung membalikan muka, ingin menggunakan kendali mental untuk membodohi massa. Tapi sekejap kemudian, sudah dibongkar oleh Jucai. Jucai dengan halus menyatakan bahwa di sini tidak menyambut ketiga orang ini. Mereka diminta pergi, urusan ini selesai sampai di sini. Dua orang lainnya juga menunjukkan sikap mereka. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki kepercayaan diri yang aneh terhadap diri mereka sendiri. Siap langsung bertarung. Bahkan Mulan dipaksa menunjukkan wajah asli sang penyihir, memancarkan kekuatan sihir. Dalam sekejap, seluruh kerajaan monster tertutup oleh dua lapis penghalang. Lapisan pertama adalah penghalang anti-sihir yang dilepaskan oleh Cleman. Penghalang anti-sihir yang dilepaskan oleh Lan sepenuhnya memutus komunikasi antara dalam dan luar batas. Lapisan lain adalah batas sihir yang dirancang oleh kerajaan Falmus. Akan sangat melemahkan kekuatan makhluk sihir. Uta langsung terjatuh. Bai Lao menggantikannya untuk menahan serangan. Juga terjatuh terkena sabetan lawan. Seharusnya berada dalam posisi yang menguntungkan, tetapi kemarahan mati. Sekali waktu juga dipukul hingga tidak bisa melawan. Luka di tubuhnya semakin parah. Akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas. Tentara Falms kembali menyerang. Di sisi lawan langsung menggigit balik, mengklaim bahwa mereka diserang oleh monster di sini. Dan ini juga merupakan alasan yang diharapkan oleh kerajaan Falms untuk mendapatkan alasan tersebut. Dengan ini memulai invasi. Sementara itu, juga sampai musim pertama, Rimuru siap pulang. Dia sedang terburu-buru bersama Benimaru, lalu diganggu oleh seorang kesatria suci bernama Hyuga. Ternyata dia juga murid Shizue. Melihat penampilan Rimuru, sudah menganggap bahwa orang itu adalah pembunuh guru Xiao Jing. Tidak peduli bagaimana Rimuru menjelaskan, Hinata sama sekali tidak mendengarkan. Sepertinya ini pasti ada yang mencemarkan nama baik Rimuru, hingga membuatnya begitu bersikeras untuk membunuh. Kemudian, lawan menggunakan keterampilan pamungkas, pedang 4 warna. Keterampilan ini akan muncul pada serangan ke-7. Saat serangan mengenai, langsung menghancurkan jiwa lawan. Serangkaian combo cepat seperti kilat. Dalam sekejap, Limru sudah tertusuk 6 kali. Saat menghadapi serangan terakhir Yuka, Limru terpaksa melepaskan. Gourmet tidak hanya menelan pedang Yuka, tapi juga berubah menjadi bentuk gabungan dari semua makhluk yang ditelan. Bentuk Limuru ini tidak memiliki kesadaran. Oleh karena itu, efek dari serangan berwarna-warni yang sering dia lakukan juga tidak berlaku padanya. Maka dari itu, Hinata memanggil sejumlah roh untuk membatasi gerakan Limuru. Lalu mengeluarkan sebuah jurus sihir super, segala sesuatu kembali terlarang. Langit pun jatuh dengan serangan nuklir super, menelan bentuknya. Limuru dalam keadaan marah dihancurkan tanpa sisa. Setelah membalas dendam, Hinata akhirnya pergi. Setelah dia pergi jauh, Limuru yang bersembunyi di semak-semak berhasil melarikan diri. Ternyata, yang dihancurkan Hinata hanyalah bayangan Limuru. Hanya dengan cara itu dia bisa berhasil menipu Hinata. Kemudian Limuru bersiap untuk teleportasi kembali ke negaranya. Namun diberitahu oleh yang lebih berkuasa, kerajaan monster sudah tidak bisa dilacak lagi. Baru dia sadar bahwa ada masalah besar di rumah. Akhirnya memilih teleportasi besar terdekat, tepat bertemu dengan Lalat dan orang lain di dalam gua. Setelah melapor lewat Lalat, Dewa Limlu memutuskan segera kembali ke kota. Dia membiarkan Lalat terus menyelidiki informasi. Tapi sementara jangan mulai menyerang. Tunggu dan amati niat lawan. Sementara itu, aku memaksa masuk ke dalam batasan dengan sihir. Rumahnya sudah berubah total. Di mana-mana penuh dengan lengan yang putus dan reruntuhan. Para goblin terluka dan tewas tak terhitung. Lemure menahan diri untuk tidak membunuh Milan. Sebaliknya,
Dia membawanya kembali ke ruang rapat untuk diinterogasi. Melalui pertemuan ini diketahui, aksi militer Falms kali ini hanyalah sebuah peringatan. Pihak lawan menyatakan bahwa dalam beberapa hari, mereka akan bergabung dengan Suci Barat untuk menghabisi kerajaan monster. Biarkan Rimuru menunggu kematian. Barulah Rimuru menyadari, sejak kerajaan magis dan militer bangkit, mereka membangun organisasi dan jalur perdagangan baru yang mempengaruhi kepentingan kerajaan Falms. Itulah sebabnya malapetaka hari ini terjadi. Meng Lan juga mengungkapkan siapa tuannya di belakangnya. Saat mendengar itu adalah Raja Iblis Kleiman. Lim Luo langsung menebak. Miao Lang pasti adalah istri yang dipaksa dan dikendalikan oleh pihak lawan. Jadi jangan terburu-buru untuk menjatuhkan hukuman mati. Kita tahan saja Miao Lang dulu. Setelah rapat selesai, Nei Menglu segera pergi menjenguk para korban. Bai Dao dan yang lainnya mengalami luka yang sangat parah. Bahkan obat penyembuhnya sudah tidak efektif. Dia segera menggunakan Dasianze untuk menganalisis. Menemukan bahwa luka tersebut memiliki atribut ruang. Jika terisolasi dengan ramuan, maka tidak bisa sembuh. Kemudian, setelah dimangsa oleh pemakan rakus, baru berhasil menyembuhkan luka mereka. Saat itu dia masih heran mengapa Yuan belum datang. Lalu dia bertanya tentang keberadaannya. Ekspresi semua orang menjadi sangat sedih. Hong Wan tidak menjawabnya. Hanya meminta Rimuru untuk mengikutinya. Tiba di alun-alun tempat jenazah diletakkan. Ternyata Ziwan juga meninggal dalam kelanjutan peristiwa ini. Bahkan Gebercang tidak bisa lolos dari kematian. Adegan kejam itu membuat Rimuru langsung meledak amarah. Hampir kehilangan akal sehat. Ingin menenangkan diri sendiri. Kemudian membuat topeng baru. Baru bisa mengendalikan kekuatan sihir. Limru berlutut di depan Ziwei dan mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah dia telah melakukan kesalahan? Karena dia pernah menjadi manusia. Maka dia menetapkan aturan untuk tidak menyakiti manusia. Tetapi justru manusia yang menciptakan kekacauan ini. Sekarang bahkan orang bijak yang tahu segalanya tidak tahu cara untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Akhirnya Limru hanya bisa memutuskan, biarkan mereka tidur nyenyak di dalam tubuh mereka sendiri. Namun, pada saat itu, 3 orang petualang yang dulu datang menghampiri, memberitahu Rimuru, bahwa memang ada legenda tentang kebangkitan orang mati. Rimuru tahu bahwa dia seharusnya tidak berharap, tapi dia sangat ingin menghidupkan kembali orang-orang ini. Jadi meskipun hanya ada secercah harapan, dia juga bersedia melakukan yang terbaik. Caranya adalah dengan membuat Milim berevolusi menjadi Raja Iblis. Konon dulu naga suci dan manusia melahirkan Milim. Dia dibesarkan sebagai putri naga. Ayahnya membuat seekor naga kecil untuk putrinya, sebagai mainan. Namun kerajaan manusia berusaha mengendalikan Milim, membunuh naga kecil, menyebabkan Milim menjadi benar-benar gila. Dalam semalam membantai seluruh rakyat kerajaan, jatuh menjadi Raja Iblis. Tak disangka setelah itu, naga kecil itu ternyata bangkit kembali dengan ajaib. Hanya saja sayangnya naga yang bangkit tidak memiliki jiwa. Juga mulai menjadi gila. Akhirnya Milim secara sukarela menyegel naga kecil itu. Inilah cerita bagaimana dia menjadi Raja Iblis. Timur berpikir orang yang dihidupkan kembali kehilangan kesadaran. Bukankah itu tidak ada gunanya sama sekali? Namun penyihir wanita mengatakan keadaannya berbeda. Jiwa yang telah meninggal mungkin terperangkap di dalam penghalang itu. Sang bijak juga memberikan kemungkinan setelah melakukan perhitungan. Kemungkinan untuk bangkit kembali sekitar 3%. Ini akhirnya memberi harapan bagi Rimuru. Ternyata setelah menelan Raja Babon, Rimuru sudah mendapatkan kualifikasi setengah dewa. Kalau ada lagi 10.000 korban persembahan, dia bisa bangkit sebagai Raja Dewa sejati. Tepat saat itu, Lalat kembali mengirimkan informasi. Kerajaan Falms telah membentuk aliansi dengan Gereja Suci Barat, dengan pasukan gabungan sebanyak 20.000 orang, yang sedang maju ke sini. Jadi ini benar-benar mencari mati sendiri. Tapi sebelum itu, Rimuru harus menyelesaikan masalah Mioran dulu. Wanita ini harus mati. Siapapun yang mencoba bertahan hidup tidak akan berhasil. Tapi setelah Rimuru menusukkan hatinya, lawannya malah masih hidup. Ternyata Rimuru telah melakukan operasi penggantian jantung padanya. Jantung aslinya telah diubah oleh Kleiman menjadi alat penyadap. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sekarang kekhawatiran itu sudah hilang. Molan juga bersedia setia kepada Limulu. Selanjutnya, saatnya membalas dendam. Berdasarkan intelijen Lalat, musuh kemungkinan akan tiba di kerajaan makhluk iblis dalam sekitar 3 hari. Ini adalah pasukan gabungan yang terdiri dari tentara, tentara bayaran, dan ksatria penyihir. Jumlah mereka sekitar 20.000 orang. Rimuru bersiap untuk memanen nyawa mereka secara langsung. Inilah syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Raja Iblis. Kemudian mengirimkan 4 tim untuk menghancurkan perangkat yang melemahkan batas kekuatan iblis. Di 4 pos perangkat di hutan. Semuanya dijaga ketat. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan pada orang-orang ini. Bagian timur diserahkan kepada Hong Maru. Bagian barat diserahkan kepada Kakak Bai, Gobuta, dan Raja Kepala Babi. Bagian selatan dan utara ditangani oleh orang-orang barat dan tim Lalat.
Meskipun pihak lawan baru akan tiba dalam 3 hari. Namun, begitu Rimuru memberi perintah, musuh sudah terjebak dan mulai melancarkan serangan balik. Sementara itu, Rimuru juga menyadari tujuan Cleman mungkin adalah jiwa lebih dari 10.000 orang tersebut. Dia ingin memanfaatkan pihak lain untuk memicu perang lalu menuai keuntungan. Memanen jiwa untuk berevolusi menjadi Raja Iblis sejati. Ini membuat Rimuru semakin merasa jijik. Setelah perang ini selesai, dia harus membunuh Clayman. Kemudian, pertempuran balas dendam resmi dimulai. Akamaru datang sendirian ke pos di timur. Di sana langsung mengancam lawan. Kalau kamu berani mendekat lagi, aku akan membunuhmu. Ini hanya akan menambah kemarahan Hongwan. Langsung keluarkan pedang batu hitam. Api setan seketika membakar kelompok ini menjadi abu. Membuat mereka di seberang meragukan eksistensi mereka. Kristal juga diputuskan dengan satu tebasan. Pangeran Nishino juga melakukan pembantaian besar-besaran. Lalat bahkan dengan mudah menghancurkan batasan itu. Tanpa batasan yang melemahkan. Orang lain benar-benar tak berdaya. Kemudian Bai Lao dan rombongannya menuju ke barat. Benar saja, mereka menemukan beberapa orang dari dunia lain. Mereka sangat percaya diri dengan kekuatan mereka. Bai Lao pertama kali menemukan Mimian. Mimian ini masih mengira bahwa teknik pedangnya adalah yang terbaik di dunia. Sama sekali tidak menganggap Bai Lao serius. Tak disangka pedang yang selalu dia banggakan dengan mudah ditangkis oleh orang tua itu. Bai Lao langsung menyadari orang ini menggunakan kemampuan atribut ruang untuk memalsukan jurus pedang. Kemampuan mata sipit mencari mati terbaca. Lalu dia menipu Bai Lao dengan berkata, ingin mengadakan duel yang jujur dan terbuka. Lalu dengan gerakan balik tangan melemparkan pedang di tangannya. Menggunakan formasi pedang bayangan untuk menyerang Bai Lao secara tiba-tiba. Awalnya mengira bisa membuat Bai Lao seperti saringan. Namun tak disangka Bai Lao dengan gerakan balik tangan mengumpulkan energi. Langsung memecahkan formasi pedang itu. Pihak lawan bahkan tidak sempat melihat pedang keluar. Setelah mendapat hinaan dari sang kakek, Mimi dengan tatapan malu dan marah. Lalu sang kakek langsung membuka mata setan. Bersiap untuk menggunakan serangan telinga yang sebenarnya. Sementara Mimi membuka kemampuan mata surganya. Melancarkan serangan mendadak dengan kecepatan 300 kali lipat. Saat dia mengira kemenangan sudah di tangan. Bai Lao menangkap kepalanya. Memaksanya untuk menikmati waktu yang melambat. Refleksikan kesalahanmu. Pria berambut hitam di sisi lain juga maju secara sukarela. Lawannya adalah Raja Babak. Orang ini sudah bertarung cukup lama, tapi belum mampu menembus perisai Raja Babak. Lalu dia langsung menuduh tidak adil. Berusaha menipu Raja Babak agar melepaskan perisai dan senjatanya. Namun meskipun jujur, tapi dia sama sekali tidak bodoh. Kalau aku bilang jangan pakai, aku nggak akan pakai. Kalau tidak makan, dia nggak percaya begitu saja. Akhirnya harus pakai kekuatan besar duta besar untuk mengeluarkan kekuatan Dewa Gojira. Sekejap saja, bisa dihancurkan oleh perisai besar Raja Babi. Tapi dia sama sekali nggak menyangka. Raja Babi ini sebenarnya adalah seorang penyihir. Skill ular hitam memiliki efek korosi. Ketika pria berambut hitam merasakan sakit yang tak tertahankan. Saat itu, serigala putih juga datang untuk menonton. Ia langsung melemparkan kepala anjing ke samping pria berambut hitam. Pria berambut hitam ketakutan dan melarikan diri. Ia kembali ke Panglima. Ternyata mengorbankan rekannya sendiri. Mendapatkan keterampilan baru, regenerasi super. Sekarang ia memiliki kekuatan raksasa dan regenerasi cepat. Dia pikir dirinya benar-benar tak terkalahkan. Namun menurut Raja Kepala Babi, membunuh teman adalah hal yang paling dibenci oleh Rimuru. Dia juga meremehkan orang seperti itu. Lalu dengan satu pukulan, dia melontarkan pria berambut hitam itu. Kemudian dengan satu lompatan besar, dia menghantamkan pria berambut hitam itu ke tanah. Serangkaian pukulan bertubi-tubi membuatnya meragukan hidupnya. Faktanya terbukti. Meskipun bisa terlahir kembali tanpa batas, tetapi jika tidak bisa mengalahkan musuh, kemampuan ini hanya akan menjadi siksaan. Saat Raja Babi siap menghabisi sampah ini, sebuah perisai hijau tiba-tiba menghentikan serangan. Ternyata itu adalah summoner di pihak lawan. Dia segera membawa pria berambut hitam kembali ke rumah. Bai Lao melihat situasi ini dan tidak berusaha menghalangi penyihir panggilan. Bahkan jika dia melarikan diri kembali, itu tidak akan berarti apa-apa. Karena Lim Lu sudah bersiap untuk menggulingkan sarang lawan. Tak disangka, setelah penyihir panggilan kembali, dia memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan sihir hitam. Mengambil alih tubuh pria berambut hitam itu. Penyihir panggilan berpikir, dengan tubuh ini, ditambah dengan sihir asli. Bahkan jika Rimuru sendiri datang, dia bisa dipukul sampai tidak mengenali ibunya. Saat itu Rimuru sudah tiba di markas besar musuh. Dia juga menggunakan batas anti-sihir, menutupi seluruh pasukan musuh. Membiarkan klon Slime berubah menjadi kristal memenuhi langit. Setelah perhitungan oleh sang pengamat, dengan bantuan tetesan air mengumpulkan energi matahari. Melalui tetesan air di udara yang memantul berulang kali. Sekejap menembus otak musuh.
Fakta berbicara, kamu harus menggunakan suaramu. Dewa yang memenuhi syarat tidak pernah bersuara, itu adalah hal utama. Pemimpin tentara ingin memanggil seseorang untuk melindungi raja. Namun, baru saja keluar, dia sudah terjatuh. Panggilannya segera keluar untuk menghadapi musuh. Hasilnya, baru saja mengucapkan siapa nama Anda. Langsung dibunuh oleh Rimuru. Koulang yang melihat itu semakin ketakutan. Ia bahkan berpikir untuk mendekati Rimuru, mengusulkan aliansi antara negara demon dan dirinya. Seolah-olah itu adalah hadiah untuk makhluk-makhluk rendah ini. Kemudian ia akan membahas kompensasi untuk tentara yang tewas dengan Rimuru. Ortitaki Ori of Gaini Sasadibaki Gasamanda. Limu bocor langsung memutus satu lengannya, membuat dia tidak bisa lagi sombong. Lalu mengaktifkan kemampuan tanpa hati, dapat mencabut jiwa orang tanpa pertempuran. Karena itu, kecuali Raja Bodoh dan Uskup Agung, tentara aliansi tidak ada yang selamat. Semua telah menjadi bahan bagi Rimuru. Lebih dari 10.000 jiwa prajurit seketika tersedot. Saat itu, syarat untuk evolusi telah terpenuhi. Proses evolusi menjadi Raja Iblis pun dimulai. Dan proses ini tidak dapat dihentikan. Kantuk yang luar biasa memaksa Rimuru untuk tidur. Namun, indera sihir mendeteksi masih ada satu penyintas di lokasi. Kemudian memancarkan Bluetooth, membuatnya menaklukkan Raja dan Uskup. Lalu, dengan mayat 20.000 orang memanggil 3 iblis. Pemimpin utamanya adalah penyihir hitam terkuat. Iblis dalam dirinya sangat tertekan. Lalu memerintahkan si hitam kecil untuk menangkap para survivor yang masih hidup. Lalu dia benar-benar pingsan dan tertidur nyenyak. Saat itu, seluruh kerajaan monster mendengar suara dunia. Saudara-saudara dalam diri malu mulai berevolusi secara resmi. Slime yang lembut mulai membongkar dan membangun tubuh baru. Dari makhluk lengket berevolusi menjadi entitas spiritual lengket. Tidak hanya semua keterampilan berevolusi secara signifikan. Bahkan sang bijak juga berhasil berevolusi menjadi raja kebijaksanaan sistem bantuan. Karena Rimuru berhasil berevolusi menjadi Raja Iblis, bawahan yang diberinya nama juga mendapatkan berkah. Semua tertidur lelap. Hanya Akamaru yang masih bertahan dengan susah payah. Rimuru terbangun, lalu membiarkan Raja Kebijaksanaan mengendalikan tubuhnya. Dia memerintahkan Akamaru untuk tidur dengan tenang. Kemudian, rangsangan datang di depan korban untuk digunakan. Artefak Raja Kebuluran menelan semua pecahan jiwa Jejene dan menggabungkannya kembali menjadi jiwa. Siap untuk ritual kebangkitan kelompok. Saat itu, Xiao Hei juga membawa kembali penyihir yang berpura-pura mati. Dia melihat bahwa Raja Kebijaksanaan saat ini sedang menelan kekuatan sihir. Tidak cukup untuk mendukung sihir kebangkitan berskala besar. Jadi bersedia terjebak dalam 2 kain iblis. Untuk lebih lanjut menambah energi. Raja Kebijaksanaan berpikir anak ini cukup mengerti. Jadi dia menyetujui permintaannya. Setelah menelan 2 iblis tersebut, Raja Kebijaksanaan melanjutkan sihir kebangkitan. Semua luka di tubuh mayat perlahan menghilang. Sumber dari jiwa perlahan menyatu dengan tubuh. Setelah sekretaris menyelesaikan tugasnya, Limu juga kembali tertidur. Saat dia terbangun lagi, termasuk Ziyuan, semua korban, termasuk dia, berhasil bangkit kembali. Ini benar-benar kabar gembira. Namun selama Limlu tidak sadar, ada sesuatu yang sangat penting terjadi. Yaitu, Raja Binatang Iblis sudah berduel dengan Milim. Raja Binatang mengeluarkan sihir putih, melancarkan serangan sihir terkuat tingkat 1. Namun serangan ini hanya berhasil memaksa Milim menunjukkan sikap bertarung. Bahkan rumah pun tidak hancur. Namun Milim dengan satu serangan Dragon Emperor Dimensi justru meledakkan seluruh kota Raja Binatang begitu saja. Sungguh sangat menakutkan. Saat Raja Binatang menyadari, serangan Milim sepertinya sengaja diarahkan meleset. Raja Iblis Frey tiba-tiba menculiknya dari belakang. Situasi ini terlihat sangat aneh dari segala sisi. Pada saat itu, Black Panther menyatakan, setelah Milim pergi, dia tidak pulang ke rumah, melainkan menuju ke wilayah Kleiman. Ini membuat Rimru merasa, sepertinya semua hal ada kaitannya dengan Raja Iblis Kleiman. Sepertinya orang ini mau membuat kerusuhan besar untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran. Tuan Yemolu dan Xiao Hei resmi menandatangani kontrak utama, lalu kembali ke gua awal dan membuat satu kembaran, dan membuka kunci naga badai terkuat, memberinya kekuatan untuk menumpang di kembaran itu. Lalu tubuh kembaran itu berubah seketika, menjadi pria berkulit hitam dan berotot. Hahaha. Sekarang Rimuru telah berevolusi menjadi Raja Iblis. Kekuatan dan kemampuannya juga meningkat pesat. Dengan satu serangan, dia bisa mengalahkan Hualong. Kekuatan tempurnya melonjak 10 juta. Setelah kembali, dia pasti akan membuat kepala desa takut setengah mati. Tak disangka, dewa yang mereka sembah ternyata sudah lama bersahabat baik dengan Rimuru. Berita ini juga membuat Raja Ains menggelengkan kepala di jalan Zhongzheng. Bos besar ketakutan. Limulu ini terlalu kuat ya. Lalu mereka pun menyatakan,
mau menjadi rekan kerajaan iblis dan senjata. Kemudian Limu Lu meminta suami Mulan menggantikan Raja Bodoh menjadi Raja Boneka Kerajaan Falmus, membangun kembali hubungan diplomatik dengan Kerajaan Monster. Sekarang, negara monster akhirnya bisa berkembang pesat. Namun, Raja Peri yang datang menyatakan, ternyata, Klaiman telah mengorganisir sebuah pesta Raja Monster dan mengundang semua Raja Monster. Rimuru juga tidak terkecuali. Ini jelas merupakan sebuah pesta yang berbahaya bagi Rimuru. Kemungkinan besar, dia akan dibunuh di tempat. Ini benar-benar menguntungkan Lemulu. Dia memutuskan harus ikut dalam pesta besar ini. Saatnya kita semua menghitung dendam lama bersama. Semalam, Lalat kembali membawa sebuah informasi, yaitu bahwa Klaiman mengumpulkan sebuah tentara sebanyak 30.000 orang menuju ke kerajaan binatang yang telah dihancurkan. Raja Kebijaksanaan langsung menebak. Klaiman menyerang pengungsi kerajaan binatang untuk dijadikan nutrisi, agar dirinya menjadi Raja Iblis. Mendengar itu, 3 binatang menjadi sangat marah. Mereka ingin sekali menghapus jejak Klaiman sampai habis. Sayangnya, pasukan Klaiman sudah berangkat sejak lama. Sekarang sudah terlambat untuk bertindak. Rimuru juga mengerti itu. Mengapa Klaiman tiba-tiba mengadakan pesta Raja Iblis? Karena setelah mengumpulkan semua Raja Iblis, pasukan yang dia kirimkan tidak akan menghadapi hambatan apapun. Menguasai kerajaan Orc tanpa Raja Dewa Perang bukanlah hal yang sulit. Meskipun pertempuran ini bukan ditujukan untuk dirinya. Ini adalah kesempatan bagus untuk menumpas Klaiman. Jadi Rimuru juga memutuskan untuk membantu suku Orc melewati masa sulit ini. Kemudian, dia segera menggunakan sihir teleportasi besar-besaran. Para pengungsi Orc dipindahkan ke kerajaan monster. Karena Black Panther dan dia bersama, para pengungsi menerima pemindahan tanpa perlawanan. Pada pagi hari berikutnya, pekerjaan pemindahan besar telah sepenuhnya selesai. Black Panther mengejarnya sepanjang malam. Semua orang kelelahan dan bingung. Tapi Rimuru yang paling banyak berusaha. Bahkan tidak menghela napas sekalipun. Benar-benar luar biasa. Setelah menempatkan pengungsi, semua pasukan monster juga sudah disatukan. Semua berkumpul di dalam hutan. Dengan Hong Wan sebagai jenderal utama. Ditambah lagi dengan para prajurit dari 3 binatang. Kekuatan tempur Longtong lebih dari 20.000. Penunggang Rimlu adalah sebuah portal teleportasi raksasa. Sihir yang sangat besar menyelimuti semua pasukan dalam sekejap. Seluruh pasukan berjumlah 20.000 orang dipindahkan ke tempat lain. Karena evolusi Rimlu, Hong Wan juga mendapatkan skill baru yang menyenangkan. Komando pertempuran jenderal besar menjadi sangat luar biasa. Dengan dukungan keterampilan, Hong Wan tidak hanya siap untuk memenangkan pertempuran ini, tetapi juga berencana untuk membawa Bai Lao dan Flies untuk mencuri rumah Klaiman. Sementara Ju Chai juga sangat membenci Klaiman, memutuskan untuk turun tangan sendiri. Seiring malam tiba, sejumlah besar tentara iblis memasuki lembah. Mereka sama sekali tidak tahu menuju jebakan Raja Babi. Huang Wan juga memanfaatkan kesempatan untuk memberitahu San Shusi, negara Shengrong akan membangun kembali kota di masa depan. Tentara yang menyerah diputuskan untuk tidak dibunuh sebisa mungkin. Kata-kata ini membuat wanita ular kuning terkejut. Menghadapi pasukan Klaiman, Red Bull mereka sudah mempertimbangkan. Ternyata hanya setelah menang saja. Saat itu mereka kembali masuk ke pusat perangkap. Lalu Red Bull memberi perintah. Raja Babi dan babi-babi yang bersembunyi muncul serentak dari keempat penjuru. Mereka menarik napas dalam-dalam, membasuh dan menggeletak seketika. Di bawah kaki tentara iblis muncul 2 lubang besar yang menenggelamkan seluruh pasukan. Sementara itu, iblis yang kehilangan sayap langsung terbang ke udara. Namun, pangeran sudah menunggu di udara bersama dengan suku Drakonian. Adapun sesuatu yang sulit merangkak ke dalam gua juga diperhatikan oleh para suku babi yang mengintai di sekitarnya, membanting kapak ke kepala Yi. Di sisi lain, Black Panther juga menemukan 2 badut. Teringat kembali saat dirinya dimanfaatkan. Langsung mengangkat cakarnya dan menggores ke arah keduanya, membuat si badut segera mundur dan menghindar dari serangan. Sementara itu, serigala berbentuk babon muncul dari belakang mereka dan menempelkan kapaknya ke badut. Sepertinya dia juga sangat membenci makhluk-makhluk yang suka menipu ini. Hari ini harus mati tanpa henti. Pria bertopeng di markas musuh setelah mengetahui situasi pertempuran, merasa membalikan keadaan tidak mungkin. Lebih baik segera melarikan diri. Namun baru keluar dari tenda, dia langsung disergap oleh wanita ular kuning. Dia terpaksa mengusulkan duel 1 lawan 1 yang adil. Wanita ular kuning tentu saja menerima tantangan itu. Keduanya bertarung sengit dengan pedang dan pisau. Kemudian wanita ular kuning unggul sedikit dalam duel pisau. Ternyata pria bertopeng bermain licik, memerintahkan prajurit iblis menyerang wanita ular kuning secara diam-diam. Meskipun wanita ular kuning segera membantu beberapa orang dan mengendalikan mereka, namun dia jadi sasaran serangan mendadak pria bertopeng. Untungnya menara lengan datang tepat waktu untuk menyelamatkan. Barulah wanita ular kuning terlindungi.
Namun dia juga sadar tidak bisa mengalahkan pria bertopeng. Lalu dengan tegas mundur. Membiarkan duel 1 lawan 1 terus berlanjut. Menghadap ke selatan. Dia mengira kekuatannya dan wanita ular kuning seimbang. Lalu menggunakan teknik bayangan ganda. Menduplikasi satu rangsangan lagi. Membuat wanita ular kuning cepat menyerah dan memanggil petir mengejutkan. Kemampuan tingkat langit ini seperti bumi runtuh. Palunya ungu emas kembali disambungkan dengan petir ungu. Sekejap langsung memukul pria bertopeng itu 3 kali. Baru sekarang dia sadar dirinya hanyalah adik. Ingin membuka mulut untuk menyerah. Namun Clayman sama sekali tidak memberinya kesempatan. Mengendalikan lengan pria bertopeng dari jarak jauh. Lalu memasukkan sebuah kotak sihir ke mulutnya. Pria bertopi masker tubuhnya langsung membesar. Akhirnya berubah menjadi sarang obat badai besar. Di sisi lain, wanita harimau putih tidak bisa mendapatkan keuntungan dari kepala botak itu. Hanya pangeran aktor yang cukup hebat mengalahkan semua bawahan kepala botak itu. Wanita harimau putih merasa heran. Tak disangka, masih ada orang yang begitu kuat di tim Clayman. Kepala botak mengaku dirinya adalah bagian dari kaum tuli. Dia adalah bawahan milim, bukan bawahan orang kecil seperti Clayman. Makanya dia mendukung pertarungan yang adil. Kalian berdua datang dan lawan aku saja. Lalu, gadis harimau putih dan pangeran barat berpasangan. Mereka menyerang kepala botak itu bersama-sama. Sayang sekali, semakin botak, semakin kuat. Nona harimau putih dan pangeran barat bahkan tidak bisa mendekatinya. Namun, pada saat itu, saudara botak mendengar suara besar dari sarang obat. Dengan mata naga, dia melihat bahwa pria bertopeng berperan sebagai inti. Dia sendiri sudah mati sepenuhnya. Jadi, dia segera memerintahkan bawahannya untuk bangkit kembali. Bersiap untuk menuju garis depan. Wanita ular kuning tidak punya cara menghadapi sarang monster besar. Mengirim mereka di bawah untuk teleportasi pergi memang bisa. Tapi yang tertinggal pasti akan mati tanpa ragu. Saat dia sedang sangat marah dan menggertakkan gigi, Hong Wan tiba tepat waktu. Dengan satu tebasan mata hitam memotong sarang monster besar itu menjadi 2. Kemudian mengaktifkan jurus terkuat, penghalang batu hitam super besar. Seketika membakar seluruh sarang monster besar hingga tak tersisa apapun. Bahkan nona ular kuning di samping sudah terkejut. Kemudian, orang barat dan kakak botak juga tiba di lokasi. Hongwa masih mengira itu adalah musuh yang menyerang. Dia ingin maju dan bertarung. Tapi segera dihentikan oleh nona harimau putih dan pangeran barat. Mereka bilang kakak botak dan yang lainnya adalah bawahannya milim. Semua ini adalah orang-orang kita. Akhirnya, semuanya berhasil beralih ke Wei An. 2 badut di sisi lain meskipun unggul. Tapi begitu mereka merasakan keberadaan gudang obat besar, langsung dihancurkan. Di seberang pasti ada bos yang lebih kuat dari mereka. Maka mereka memutuskan untuk segera mundur. Lapor ke Clayman. Melihat Raja Babon masih ingin terus bertarung, badut langsung memanggil bola cahaya merah besar. Menghantam pria macan hitam yang terluka di tanah. Berkat Raja Kepala Babi yang rela mengorbankan diri untuk menahan serangan, barulah nyawa Black Panther pria bisa terselamatkan. Sedangkan 2 badut itu juga tidak ingin terlibat lebih jauh. Mereka memanfaatkan kesempatan untuk meninggalkan hutan. Hal ini membuat Storm Dragon sangat bersemangat. Dia langsung menyatakan ingin bertarung juga. Namun Rimuru berulang kali mengingatkannya untuk tidak memperlihatkan diri. Karena Storm Dragon adalah kartu truf dalam rencana mereka. Sekali bertempur, dia terlalu kuat. Clayman jadi takut dan tidak berani muncul. Bagaimana ini? Dan situasinya juga seperti yang dipikirkan Rimuru. Clayman mengetahui bahwa kerajaan Orc tidak menemukan rakyatnya. Tentara juga hancur total. Sekejap dia jadi bingung. Begitu mendengar bahwa naga badai juga telah bangkit, barulah dia menyadari. Sangat mungkin semua ini adalah perbuatan naga badai. Lagi pula, hanya seekor Slime kecil tidak mungkin mampu melakukan hal sebesar ini. Saat ini di dalam istana Frey, Milim sedang berdiri di pintu dengan tatapan kosong. Ternyata sebelumnya Frey menggunakan alasan memberikan hadiah untuk membuat Milim mengenakan kalung pengendali, menjadi boneka Clayman. Clayman sudah lama tidak menyukai Milim. Langsung menumbangkan Milim ke tanah. Dengan amarah yang meluap-luap, Frey memperingatkannya. Milim memiliki mekanisme pertahanan otomatis. Kalau dia marah, membalas bisa membunuhmu. Saat itulah Clayman langsung jadi penurut. Di sisi lain, setelah Rimuru mengurus anggota baru, ia segera dipindahkan ke medan perang. Tak disangka, lawan ternyata adalah ras Undead. Sebuah sihir roh dengan jangkauan super luas. Mengguncang para necromancer selama 100 tahun. Sekali serang, lawan langsung berlutut memohon ampun. Bersedia untuk mengabdikan kesetiaan kepada Rimuru yang percaya pada Jucai. Jucai berpikir, penyihir kematian mengetahui wajah asli Raja Iblis. Mungkin akan mengubah pikirannya. Jadi dia setuju. Ini membuat penyihir kematian sangat terharu. Segera bersedia menjadi perwakilan. Meminta mereka pergi ke tempat yang misterius. Saat itu, Ibu Rusa juga tiba. Di lokasi pesta Raja Iblis. Kemudian para Raja Iblis satu persatu duduk di tempatnya. Para tokoh besar ini memiliki kekuatan yang sangat hebat. Bahkan rusa betina pemburu pun merasa ketakutan melihatnya. Kemudian dia juga bertemu dengan Raja Iblis yang memanggil Xiao Jing.
Utang ini pasti akan dilunasi suatu saat nanti. Setelah Raja Iblis Gelu berkumpul bersama, Clemens tiba-tiba di pertemuan itu menuduh Rimuru atas kejahatannya. Ia juga mengajak Raja Iblis lainnya untuk bersatu menyerang. Sayangnya, Rimuru sama sekali tidak datang untuk berdebat dengannya, melainkan datang untuk membalas dendam. Raja Iblis lainnya juga sama sekali tidak peduli dengan urusan mereka berdua. Hanya Raja Iblis Merah yang muncul untuk menegakkan keadilan. Ia berpikir lebih baik jika mereka berdua langsung bertarung. Siapa yang menang, maka dia yang harus didengarkan. Jadi akhirnya, kursi Raja Iblis tetap harus bergantung pada kata-kata Xuantu. Lim Luo awalnya mengira semuanya sudah menjadi sangat sederhana. Siapa sangka Kleman malah membuat Milim tertawa. Sepertinya Milim tampaknya dikendalikan olehnya. Lim Lu memarahi Kleman karena tidak sabar. Bahkan saat bertarung, harus sampai mengundang orang lain. Kalau begitu, Lemler juga tidak mau banyak bicara omong kosong. Kirimkan anak-anak ke dalam dan pukul Oula. Tapi malah membuat Kleiman terbang. Marah, Kleiman mulai mengumpulkan orang untuk perang. Pertama, panggil rubah emas. Lalu panggil manusia buatan dengan jubah hitam. Terakhir, aktifkan energi emas. Memanggil 2 minion secara berantai. Bluetooth dari rusa betina pemburu juga memanggil dengan cara yang sama. 2 serigala kecil datang untuk bergabung. Akhirnya, rusa betina pemburu masih kekurangan 1 orang. Sayangnya, perisai sudah terbuka. Kedua belah pihak hanya bisa menunggu untuk bertempur. Karena kekurangan jumlah. Meskipun perlu 1 orang untuk menghadapi 2 lawan. Sementara itu, Milim dan Rimuru tidak bisa menentukan pemenang dalam waktu singkat. Dia hanya bisa berdoa. Sambil menunggu Raja Kebijaksanaan menganalisis bagaimana cara membebaskan Milim dari kendalinya. Semoga kata-kata dan Bluetooth bisa menahan waktu lebih lama. Menghadapi serangan Milim, Rimuru hanya bisa memilih untuk memeluk utusan itu sedikit demi sedikit. Menyerap energinya. Kesempatan langka untuk melawan balik. Namun diberitahu oleh Raja Kebijaksanaan. Ini adalah jebakan Milim. Rimuru segera melemparkannya keluar. Tapi Milim berputar di udara. Lalu menghantam Rimuru lagi. Namun setelah waktu yang lama, Limulu juga tidak merasakan rasa sakit. Dengan menutup mata, baru dia sadar. Ternyata adalah naga badai yang menghalangi di depannya. Dan tujuan dia datang ke sini adalah karena manga yang diberikan Limulu padanya tidak ada kelanjutannya. Limulu tepatnya menggunakan manga sebagai syarat agar naga badai dipindahkan ke Milim. Sekadar mengingatkan bahwa Milim hanya dikendalikan. Jangan sampai melukainya. Setelah itu, Rimuru berbalik dan pergi ke medan perang lain. Dia tiba di sisi Bluetooth. Tak disangka, rubah emas itu ternyata meminta bantuan. Sepertinya dia juga dikendalikan oleh Klaiman. Setelah Bluetooth mengendalikan 2 anak buahnya, Rimuru menggunakan kebijaksanaan Raja Yo untuk menganalisis. Menghapuskan mantra pengendalian pada rubah emas. Melihat situasi semakin tidak menguntungkan baginya, Klaiman menggunakan mantra untuk mengendalikan sukarela. Namun trik ini sama sekali tidak berpengaruh padanya. Bahkan diejek karena sampah selevel ini sama sekali tidak layak menjadi Raja Iblis. Kata-kata ini membuat Klaiman marah dan malu. Anda membuat saya kehilangan muka, turun dari mobil. Sayang sekali. Klaiman dalam mode ini juga tidak bisa berbuat apa-apa. Harapan ini dengan mudah dihancurkan. Klaiman sudah mulai meragukan hidupnya. Cepat biarkan Milim membunuh semua orang. Hasilnya, naga badai terkena sindrom remaja. Menangkap Milim dengan serangan gelombang. Di jalan dengan Kamehameha. 2 orang bermain dengan sangat gembira. Sementara Milim juga menyatakan bahwa dia tidak akan berpura-pura lagi. Dia sama sekali tidak pernah dikendalikan. Ternyata tujuan Milim melakukan ini adalah untuk menemukan orang di balik Clemens. Sebelumnya, Milim berusaha keras membunuh Raja Binatang. Padahal dia sebenarnya masih hidup. Dan bahkan menyamar sebagai kepala singa di tempat kejadian. Orang-orang kre yang langsung hancur. Apa mungkin Freya berkhianat? Ini adalah Karata Singanatanami Kataninatata. Kansanai Stateano. Klaiman seketika menjadi badu terbesar. Sekarang dia benar-benar tidak bisa menahan diri. Siap-siap untuk keluar dan menjadi kaya. Freya memberi isyarat kepada Ziwan. Dalam sekejap, Ziwan langsung berlari keluar. Memotong lengan Clemens di tempat. Membuatnya benar-benar tidak bisa bangkit lagi. Tapi Raja Suci tidak senang. Ternyata Milim tidak dikendalikan. Memukulnya begitu keras. Selain itu, langsung meledakkan seluruh kota kerajaan binatang. Bagaimana seharusnya menghitung utang ini? Merim segera menyatakan. Semua ini salah Kleman. Kleman benar-benar sial. Limu segera menyatakan. Bagaimanapun, semua properti Kleman sudah menjadi miliknya. Nanti akan digunakan untuk membangun negeri suci baru bagi para biarawati. Raja Bus merasa sangat terharu. Langsung menyebut Limro sebagai saudara baiknya. Dan Kleman juga berjuang keras sebelum dia meninggal. Jiwa-jiwa yang pernah dia sakiti mulai menyatu. Pertama-tama membukakan pintu kebangkitan dirinya menjadi Raja Iblis sejati. Tanpa disadari,
Kebangkitannya juga ada dalam rencana Raja Iblis yang kejam. Untuk membebaskan jiwa-jiwa orang yang dia bunuh, dia harus membunuhnya lagi. Secara lahiriah, Clement tersenyum dengan sangat sombong. Sebenarnya hanya untuk menyembunyikan niat melarikan diri saja. Namun tidak disangka ini juga terbaca oleh Raja Kebijaksanaan. Penunggang Clement hanya mengandalkan satu jurus meriam penganiayaan naga. Tapi di hadapan Raja Rakus, itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Semua habis dimakan dalam 1 detik. Kemudian Limro kembali menghantam dengan pukulan besi bertubi-tubi, membuat Clement tersisa hanya seujung nyawa. Namun meskipun sudah sampai pada titik ini, dia masih enggan mengungkapkan siapa sebenarnya yang memberi perintah di balik layar. Rimuru tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Langsung menelan Clement beserta jiwanya. Setelah Blaiman dikalahkan, semua orang juga mengakui identitas Rimuru sebagai Raja Iblis. Mengadakan kembali pesta Raja Iblis. Namun dalam pertemuan itu, Freya tiba-tiba mengusulkan untuk mengundurkan diri dari posisi Raja Iblis dan fokus melayani Milim, membantu dia membangun kekuatannya sendiri. Setelah pangeran mengusulkan untuk menjadi Raja Iblis, bergabung dengan kekuatan Milim. Lagi pula, kalah dan menjadi pengikut juga tidak buruk. Sejak saat itu, termasuk Rimuru. Karena kursi Raja Iblis hanya tersisa 8. Perlu mengambil nama baru. Rimuru melihat langit berbintang di atas kepalanya. Memikirkan tentang pelajaran langit. Tentang keputusan menggunakan nama Raja Iblis 8 bintang. Era Raja Iblis yang putus asa dimulai. Setelah rapat pesta Raja Iblis berakhir, Rimuru juga kembali ke kerajaan monster dengan sukses. Di tengah harapan semua orang, tentang saya yang bereinkarnasi menjadi Slime. Musim kedua berakhir di sini. Karyawan yang bereinkarnasi menjadi monster terlemah, Slime. Tidak masalah, dia sudah bangkit menjadi Raja Iblis terkuat. Tapi siapa yang bisa menyangka, meski sudah ke dunia lain, masih harus bekerja. Hari ini mari kita lihat bersama Amiao. Tentang saya yang bereinkarnasi menjadi Slime, bagian 3. Setelah Ji mengalahkan Clement, Rimuru akhirnya memasuki kisah cinta Raja Iblis. Ketika Raja Iblis kembali, seluruh federasi kerajaan iblis terharu karenanya. Dan Kuro juga sudah menyelesaikan urusan dengan kerajaan Falms. Dia pertama-tama memaksa menyembuhkan musuh yang dipukuli sampai mati. Kemudian dengan identitas aslinya sebagai iblis, membuat musuh rela menjadi anjingnya. Hanya berharap bisa menyelamatkan nyawa Raja Falmus. Blakie berpikir ini juga orang yang pernah tampil di panggung teater batu. Lalu menerimanya. Setelah kerajaan Falmus, pria berambut hitam memberitahu orang-orang mereka. Tentara saat bertempur melawan makhluk gaib, secara tak terduga membangunkan naga badai yang sedang tidur. Itu benar-benar bencana alam. Saat mereka mengira pasti mati, Rimuru dengan berani berdiri di depan naga badai dan menaklukkan naga badai. Mendengar ini, para menteri berkeringat dingin. Sekarang akhirnya mengerti betapa menakutkannya melawan Rimuru. Kuro juga keluar dan menggunakan ramuan pemulihan penuh untuk mengembalikan raja ke keadaan semula. Selanjutnya, Kuro mewakili Limru memberikan ultimatum terakhir. Negara-negara akan memulai kembali negosiasi damai dalam 1 minggu. Dengan 2 opsi yang tidak bisa dinegosiasikan. Entah raja turun tahta dan membayar ganti rugi perang yang besar, atau menjadi negara bagian dari federasi tertentu. Kalau tidak, tunggu saja untuk bertarung lagi. Menurut rencana Xiao Hei, kerajaan Falm sekarang benar-benar tidak mampu berperang lagi. Hanya bisa memilih untuk membayar ganti rugi. Membayar ganti rugi berarti kehormatan sang raja benar-benar hancur. Turun tahta hanyalah soal waktu. Bisa jadi akan terjadi kerusuhan dalam negeri. Saat itu Rimuru bisa memanfaatkan situasi tersebut. Bahkan bisa dengan mudah merebut kerajaan ini. Tapi tidak disangka, bangsa-bangsawan kerajaan Falmus lebih mengutamakan uang daripada nyawa. Lebih memilih perang daripada membayar 10.000 koin tunai. Dan berusaha menelan harimau sekaligus serigala. Biarkan gereja suci barat menghadapi naga badai. Kemudian seorang tentara melapor. Limu secara resmi mengumumkan dirinya sebagai Raja Iblis. Para bangsawan mengira kesempatan telah datang. Para Raja Iblis lain pasti akan memberi pelajaran pada Rimuru. Namun di detik berikutnya, mereka menerima berita bahwa Clement dikalahkan oleh Rimuru. Rimuru tidak hanya diakui oleh para Raja Iblis, tapi kekuatannya juga meningkat pesat. Kini para bangsawan akhirnya memilih untuk diam. Raja mengumumkan pengunduran diri. Biarkan adiknya menggantikan. Baru setelah itu kedua negara berhasil menandatangani perjanjian gencatan senjata. Ini adalah sebagian uang kompensasi yang dibawa Xiao Hei. Limru menyatakan, sebagian besar uang ini adalah uang pribadi raja. Sisa utang, para bangsawan pasti akan mencari cara untuk mengingkari. Raja Sun pada akhirnya akan kehilangan kepercayaan dari para nelayan dan memicu kerusuhan. Jadi, Kuro masih harus memantau situasi dengan ketat. Setelah kelompok kecil dan Clement kehilangan kontak, baru menyadari bahwa mereka memang terlalu meremehkan kekuatan Raja Iblis sebelumnya. Sekarang Clement sudah meninggal. Markas dan banyak persediaan semuanya hangus terbakar. Sekarang mereka harus menyusun ulang rencana untuk menyiapkan serangan terhadap Rimuru.
Dengan jebakan ini, dia bisa menderita kerugian besar tanpa harus melakukannya sendiri. Murid Nona Lujing, RI Siang, saat ini menemukan bahwa dewa yang disembah di balik kerajaan Kaisar Suci ternyata adalah Ratu Penyihir Malam, salah satu dari 8 Raja Iblis. Yakin bahwa satu-satunya yang bisa diandalkan di dunia ini hanyalah dirinya sendiri. Maka dia bergabung dengan Gereja Suci Barat. Dan dengan kekuatan, menjadi ksatria suci. Namun seiring dengan kenaikan statusnya, ia juga melihat wajah asli gereja. Ternyata Paus adalah seorang vampir, atau saudara kembar dari Raja Iblis Luoyi. Matahari tidak dapat menerima vampir yang menyamar sebagai dewa, menguasai manusia, dan melaksanakan tindakan pengalihan. Setelah melalui pertempuran sengit, meskipun berhasil mengalahkan kembar dengan 1 melawan 2, dirinya juga sudah mencapai batas. Saat itu, Ratu Malam tiba-tiba muncul. Tidak hanya menghidupkan kembali kedua saudara itu, tetapi juga memberikan kesempatan kepada si Matahari untuk menantang dirinya. Hasilnya, Ratu Malam benar-benar mengalahkan si Matahari. Sejak saat itu, si Matahari kembali menjadi bawahannya Ratu Malam. Kemudian dia baru menyadari, vampir di bawah Ratu Iblis tidak membunuh manusia secara sembarangan. Hanya membutuhkan sedikit darah untuk bertahan hidup. Semakin bahagia manusia, semakin lezat darahnya. Inilah yang menciptakan kerajaan magister, dengan tatanan dan kemakmuran yang jauh melebihi negara lain. Saat itu, Michio bertekad untuk melindungi utopia ini. Datang kabar buruk. Roy terbunuh saat menyamar sebagai Raja Iblis. Dalam perjalanan pulang dari festival, dia dibunuh. Orang yang menyusup di malam itu tidak hanya membunuh Rai, tapi juga melarikan diri. Ratu Penyihir Malam merasa sangat sedih setelah mengetahuinya. Dia menceritakan kejadian pesta Raja Iblis kepada mereka berdua. Menghadapi kebangkitan naga badai. Dengan situasi baru Rimuru yang menjadi raja, mereka harus menyesuaikan strategi. Hinata awalnya ingin membunuh Storm Dragon, namun tidak tahu bahwa Dragon Seal adalah energi alam, yang sebenarnya tidak bisa mati. Ratu Penyihir malah membaca niat Hinata, dan menasihatinya untuk tetap tenang. Sedangkan Rimuru memutuskan untuk sementara membiarkannya saja. Perkembangan kerajaan monster kemungkinan besar akan memancing serangan malaikat. Ini tepat untuk menarik perhatian api dari para malaikat. Perhitungan ini memang sangat cerdik. Sementara itu, Gereja Barat mulai menghubungi Uskup Agung untuk mencari tahu tentang Raja Falms dan situasi perang antara kerajaan sihir dan kerajaan monster. Xiao Hei menyarankan agar Uskup Agung yang menangani pertemuan itu. Dia adalah salah satu dari 3 orang yang selamat. Rimuru sengaja menyiapkan sebuah bola kristal yang bisa merekam semua informasi yang dipublikasikan, agar Uskup Agung membawanya untuk menguji reaksi gereja. Keesokan harinya Rimuru mengadakan pertemuan besar, mengumumkan niatnya untuk menguasai seluruh hutan besar. Mempertimbangkan bahwa nanti ia harus bertemu dengan berbagai kekuatan, Rimuru memutuskan untuk mengadakan perayaan besar kemunculan Raja Iblis, sekali jalan menyelesaikan semua masalah. Namun naga badai mulai mengeluh bahwa menahan aura dirinya sangat melelahkan. Baru saat itu Rimuru menyadari, ternyata semua orang berusaha keras mengendalikan sihirnya, karena jumlah sihir naga badai sangat besar. Semua dilepaskan begitu saja, takutnya akan menyebabkan badai lagi. Bencana seperti sarang obat besar itu. Jadi menangani masalah ini juga harus dimasukkan dalam agenda. Sementara di sisi lain, Uskup Agung akhirnya tiba di Hyuga untuk mengadakan pertemuan win-win. Mulai menceritakan pemandangan mengerikan di medan perang, dan secara rinci menggambarkan langkah serangan fisik Lim Lu yang digunakan. Segala tanda menunjukkan bahwa Lim Lu telah mencapai tingkat Raja Iblis. Namun saat kepala sekolah utama menampilkan Merkuri Memori, isi di dalamnya ternyata telah diubah secara diam-diam menjadi undangan duel. Yang lebih mencurigakan adalah, ketiga master juga memberi Hinata pedang suci yang khusus untuk Storm Dragon. Ingin meminjam pedang untuk membunuh orang lain, agar dia dan Storm Dragon binasa bersama. Pikiran ini tentu saja tidak bisa disembunyikan dari Hinata. Namun, keinginan atasan tetap harus dipatuhi. Maka dia tetap memutuskan untuk pergi sendiri ke Federasi Negara Mong. Setelah Limrud mendengar berita ini, dia terlihat bingung. Mengapa Hinata tiba-tiba membawa pasukan ksatria elit untuk menyerang? Yang lebih membuatnya terkejut adalah, Kuro ternyata membawa kabar besar lagi tentang uskup yang diserang secara kejam. Jelas itu sengaja dilakukan untuk menghilangkan saksi. Seiring berita kematian mendadak Panglima Besar menyebar, Krieger dari berbagai negara menolak secara tegas. Daripada segera bergabung dengan pasukan Raja Farms West dengan alasan menumpas setan yang membunuh Uskup Agung, mereka maju. Limlo segera mengadakan rapat kepolisian. Kini, sebagai pembantu setan, Xiao Hei sangat kesulitan mengakui bahwa mengutus Uskup Agung sebagai utusan adalah kesalahan, dan memohon untuk diberi wewenang penuh memimpin tindakan penanganan. Rimuru tidak menyalahkan. Sebaliknya menekankan bahwa sekarang bukan saatnya untuk mencari kesalahan. Yang penting adalah memikirkan bagaimana cara memperbaiki situasi. Lalu Ju Chai mengusulkan
memanggil Necromancer dari Taishousu untuk membantu. Necromancer ini pernah menjabat sebagai uskup dan menjelaskan secara rinci tentang intelijen kekuatan gereja barat. Menilai bahwa ada 4 orang yang mengejar, yang mungkin adalah anggota 10 orang suci. Bisa dibilang masing-masing adalah musuh yang kuat. Sepertinya kita akan menghadapi pertempuran yang sulit lagi. Dan yang merencanakan konspirasi ini sebenarnya adalah pedagang timur, Damurat. Dia adalah pemimpin keluarga Russell, Granbel. Koneksi rahasia. Niat untuk menghapus Rih. Glanbel bersikeras mempertahankan Falmus. Dengan keseimbangan kekuasaan di kerajaan barat. Tak pernah mentolerir kekuatan Raja Iblis yang membakar tanah ini. Sementara para pedagang dari timur juga bersumpah untuk membela jalur perdagangan menuju kerajaan Kurcaci. Mereka adalah Limrufi yang menghapus Kleiman. Durinya di mata. Karena Kleiman pernah menjadi klien penting mereka. Setelah Damrat pergi, Gulenda sangat tidak puas dengan sikap sombongnya. Tanpa mereka sadari, di balik Damrat berdiri sebuah organisasi misterius yang menguasai dunia bawah tanah timur. Dia sendiri adalah salah satu dari 3 tokoh utama organisasi tersebut. Untuk memastikan rencana berjalan lancar, Belanda Bell memerintahkan Gulianda untuk menarik 2 San Wusuan lainnya masuk ke dalam masalah. Sementara itu, sang pendeta agung sedang dikejar oleh para kesatria yang setia. Para bawahan ini mengabaikan perintah dan tetap mengikuti. Takut jika sang pendeta agung menghadapi Raja Iblis sendirian dan mengalami malapetaka. Ketika mereka tiba di negara Limulu, pemandangan di depan membuat semua orang terkesima. Negara kecil yang dulunya pedesaan ini telah berubah total di bawah pengaruh negara magu dan militer. Baik dari segi mode pakaian maupun senjata berkualitas. Semua dapat bersaing dengan kerajaan Prancis. Rakyat biasa hidup dalam kemakmuran. Di jalanan bahkan muncul kedai ramen. Di jalan hari, dia memesan semangkuk ramen tulang babi. Rasa kaldu yang familiar dan sumpit sekali pakai membuatnya merasa seolah kembali ke kampung halaman. Para paladin belum pernah melihat makanan semenarik ini. Mereka sangat mengagumi kreativitas Rimuru. Dalam perjalanan melanjutkan ke Federasi Demon, tidak ada yang terkejut menemukan jalan menuju hutan Jula telah diperbaiki dengan baik. Terdapat area minum untuk Capricorn di sepanjang jalan. Fasilitas seperti kantor polisi dan penginapan. Petugas patroli dengan ramah mengingatkan mereka untuk mematuhi peraturan. Sepenuhnya memperlakukan mereka sebagai petualang biasa. Perjalanan ini mengubah total pemahaman para paladin tentang Raja Iblis. Mulai percaya bahwa sang pemburu rusa betina benar-benar berusaha mendorong koeksistensi manusia dan iblis. Namun pasukan lain diam-diam bergerak, menyusuri jalan lama. Ternyata sang guru menuduh Hinata bersekongkol dengan Raja Iblis. Untuk membuktikan kebersihan nama Hinata, bawahan Hinata terpaksa melancarkan serangan mendadak. Namun terperangkap dalam jebakan yang dirancang rapi oleh pasukan ini. Pasukan ini menggunakan senjata tidur khusus yang telah melumpuhkan separuh musuh. Ketika Rimuru memiliki sinyal atau komunikasi dari Hinata, barulah diketahui bahwa para Dewa 35 telah memasuki perang saudara di Farmes. Lalu mereka dengan tegas mengganggu komunikasi, memaksa Hinata untuk segera menuju medan perang. Namun Hinata justru menemukan bahwa rekan-rekannya secara sepihak memimpin pasukan ke medan perang. Dan juga, resimen Ksatria Suci pun sedang ditekan secara total. Menghadapi situasi seperti ini, dia menyadari bahwa negosiasi saja tidak cukup untuk meredakan keadaan. Memperhatikan orang-orang yang dibawa Rimuru. Jumlahnya kebetulan sama dengan anak buahnya sendiri. Perdana Menteri baru menyadari, ini adalah pengaturan Rimuru. Dia ingin bertarung 1 lawan 1 dengannya. Ketika Rimuru menyebutkan tentang Uskup Agung Johan, Hirata segera mengerti. Itu para master di belakang yang berbuat nakal. Bersama prajurit barat, mereka keras terhadap diri sendiri. Namun tampak lemah dan tak berdaya. Membuat Moroti mengusulkan agar Hirata menarik pasukan sebagai tanda niat baik. Tapi bawahan Hirata menentang keras. Khawatir akan keselamatan sang penguasa. Melihat situasi, Hongwan tidak lagi bersikap sopan. Dengan kecocokan bersama 3 binatang prajurit, menarik para ksatria suci lainnya menjauh. Memberikan ruang untuk percakapan pribadi antara dua tuan. Sementara itu, Shion dengan ketat menegakkan perintah Limlu untuk tidak membunuh. Dengan penuh kesabaran mencoba membujuk para ksatria suci. Namun lawannya adalah musuh bebuyutannya. Bahkan melancarkan serangan dengan senapan suci spirit. Saat Shion dengan santai membalas serangan mematikan, wakil komandan akhirnya menyadari perbedaan kekuatan. Saat Shion mengusulkan agar ksatria suci menggunakan serangan terkuatnya. Jika tetap tidak bisa melukainya, maka harus angkat kaki. Taruhan itu dibuat. 2 ksatria suci pun terpaksa menggunakan teknik gabungan terkuat. Namun hasilnya malah dengan mudah dihancurkan oleh Shion. Akhirnya hanya bisa menerima kekalahan sesuai taruhan. Tapi tidak disangka, setelah mendapatkan dukungan dari Sanusian dan pemburu iblis, Raja Baru Darmus langsung menunjukkan sikap angkuhnya. Namun, Xiao Hei sudah tidak bisa menahan amarahnya. Langsung datang ke hadapannya.
Dengan penuh perhatian memberikan perisai pelindung kepada jurnalis tersebut. Ia mengeluarkan ultimatum kepada Raja Baru. Namun, mengandalkan dukungan Sanusian, Raja Baru tidak hanya menolak berdamai, tetapi juga dengan terang-terangan mengejek Xiao Hei dan Rimuru. Bahkan memutar ulang kristal memori yang telah dimanipulasi. Menuduh Xiao Hei membunuh Uskup Agung. Tindakan manja ini membuat Xiao Hei marah dan tertawa. Langsung melepaskan aura Raja Iblis. Tempat itu langsung hancur berantakan. Para pemburu iblis berlutut memohon ampun. Hanya 3-5 kalajengking yang masih bertahan. Xiao Hei dengan tenang menjelaskan jalan evolusi iblis. Saat dia menyebut nama merah tua dan putih murni, para pemburu iblis baru menyadari bahwa iblis tingkat bumi tidak mungkin memanggil nama iblis tingkat atas secara langsung. Xiao Hei jelas lebih unggul dari Raja Iblis. Dia adalah Adipati Iblis. Namun, pada saat itu, 3 orang dari para master tiba-tiba muncul. Seolah-olah untuk memberikan dukungan, namun sebenarnya berencana jahat. Mereka bahkan menyerang jurnalis yang tidak bersalah dengan sihir mematikan, sehingga benar-benar membungkamnya. Namun, Xiao Hei tentu tidak akan membiarkan mereka berhasil, dan memaksa Raja Jin untuk segera mengumumkan, menyerahkan tahtanya kepada orang-orang Rimuru. Raja Jin yang berpegang pada harapan terakhir, segera meminta jurnalis untuk mempublikasikan hal ini. Saat 3 kekuatan besar bersatu untuk melancarkan sihir, siap untuk menghabisi Xiao Hei dalam sekejap. Xiao Hei membalikkan tangan dan memukul, membuat ketiga orang itu terjebak dalam kegelapan yang putus asa. Dalam sekejap, ketiga orang itu benar-benar dibunuh. Sementara pertarungan antara Hinata dan Rimuru semakin seimbang, semakin 50-50. Lim Lu di masa depan yang baru didapat, dengan bantuan keahlian prediksi, mampu memblokir semua serangan Hinata dengan sempurna. Ketika kedua pihak sepakat bahwa kemenangan ditentukan oleh langkah terakhir, Cai Jinjue dan Hinata saling salah paham tentang niat satu sama lain. Akhirnya Lim Lu mengorbankan keahlian Raja Lapar untuk serangan pamungkas Hinata. Kedua belah pihak kelelahan dan jatuh ke tanah. Namun tepat saat Hinata mengakui kekalahan dan akan berakhir, pedang pembunuh naga di tanah tiba-tiba menyerang. Kali ini pengawas partai benar-benar menghilangkan kesalahpahaman di antara keduanya. Rimuru segera mengeluarkan obat pemulihan total, membuat pedang pembunuh naga memiliki efek pengasahan sendiri. Obat pemulihan sama sekali tidak berpengaruh. Kemudian 2 master tiba-tiba muncul. Dengan keras meminta Rimuru menyerahkan Nikou yang terluka parah. Wakil komandan hendak membongkar konspirasi mereka, namun diserang oleh master yang menyamar sebagai kesatria. Raja kebijaksanaan dengan tajam menangkap sebuah kebenaran yang terungkap. Menjawab tindakan dunia dengan menyamar secara diam-diam, mengancam Rimuru dan seluruh gereja suci barat. Kemudian mengaktifkan lingkaran sihir raksasa, bersiap untuk menghancurkan Rimuru sepenuhnya. Namun tak disangka, Raja kebijaksanaan mengerahkan Raja kekerasan cadangan, menelan semua jurus pamungkas sang master. Melihat situasi buruk, sang master mencoba melarikan diri, namun terhalang oleh Ratu Iblis Malam yang tiba-tiba muncul, menghalangi jalannya. Para master melihat ini malah berlutut kepadanya. Ternyata, salah satu identitas Ratu Penyihir Malam adalah master itu sendiri, dewa yang mereka sembah. Orang-orang ini ingin membunuh Hinata, karena takut Hinata akan mendapat kasih sayang dari dewa. Sekarang mereka membuat kekacauan besar. Ratu Penyihir Malam langsung membunuh mereka dengan cepat. Langsung menggunakan sihir kebangkitan pada Hyuga yang telah meninggal. Kemudian Hyuga juga melihat lampu berkedip. Ayah yang teracuni menutup perusahaan lalu bunuh diri di sungai. Ibu yang mengalami gangguan mental terus-menerus dalam keadaan bingung. Kesakitan ini membentuk dirinya dan menjadi korban penjarahan. Lebih baik menjadi perampok sebagai filosofi hidup. Setelah dia melintasi ke dunia lain, dia kebetulan bertemu dengan perampok yang mengendarai kereta kuda yang ceria. Untungnya dia memiliki 2 kemampuan unik, yang bisa meniru teknik bertarung lawan dengan sempurna. Si perebut, bersama-sama melalui perhitungan yang cermat. Seorang matematikawan yang dapat memprediksi semua tindakan musuh, dengan cepat membunuh seluruh geng perampok dalam sekejap. Dan saat itulah dia bertemu dengan Xiao Jing. Ketika lampu putar berakhir, Hyaka hampir mengira Rimuru sebagai Koyuki. Pertikaian yang rumit ini akhirnya berakhir dengan terungkapnya kebenaran dan perdamaian. Lalu Rimuru ingin berbicara tentang hubungan kedua negara di masa depan. Ratu Penyihir Malam dengan tegas berjanji, dengan perjanjian 100 tahun antara negara magi dan militer, sebagai kompensasi atas kejadian ini. Meskipun Hinata dan Leonard tampak ragu, keputusan sang ratu tidak bisa dibantah. Para guru Shengxi pun perlahan melepaskan hukuman. Semua bersama-sama menikmati makan malam reuni dengan baik. Setelah mengadakan pesta dengan penuh kebahagiaan, Rimuru mulai mempersiapkan festival pendirian negara. Ia berpikir, bagaimana kalau merencanakan sebuah kawasan wisata terpadu, meskipun sudah dibangun penginapan pemandian air panas, dan hotel mewah kelas bangsawan. Fasilitas hiburan yang ada masih jauh dari cukup. Maka dari itu, Rimuru merujuk pada industri hiburan kerajaan barat.
Pertunjukan teater lokal dan turnamen pertarungan sangat populer. Dia juga memutuskan membangun gedung opera di Federasi Negeri Iblis. Dan mengadakan turnamen pertarungan sendiri. Dalam hal pembangunan arena, Rimuru berencana membangun sebuah arena bundar raksasa. Acara dengan keramaian seperti ini tidak hanya dapat mendorong perkembangan industri pendukung seperti kuliner dan penginapan, tetapi juga bisa menjadi wajah yang menunjukkan kekuatan Federasi Mugen. Melihat rencana bisnis besar ini, para pedagang besar langsung bergabung dengan Rimuru pulang ke rumah tanpa ragu. Dan ruang di bawah arena juga tidak boleh dibiarkan kosong. Harus memanfaatkan kekuatan Ratu Peri untuk mengubah tempat ini menjadi labirin bawah tanah raksasa. Dan berjanji memberikan bagi hasil kepada Ratu Peri. Pasti akan menghasilkan uang. Gadis ini sangat termotivasi agar labirin cepat terisi. Rimuru kembali memikirkan naga badai, sihir yang tak ada habisnya, dan meyakinkannya untuk menjadi penjaga terakhir labirin. Memberinya gelar terhormat sebagai Raja Dungeon, dan meminta Ratu Elf untuk membuat ruang khusus. Selain arena pertempuran yang megah, juga ada area istirahat yang nyaman. Di dalamnya dipenuhi dengan furnitur mewah. Komik favorit dari naga badai. Naga badai sangat senang segera membebaskan ikatan manusia, melepaskan sihir yang dikumpulkan oleh tubuhnya, langsung mengisi seluruh labirin 100 lantai, mengubah sihir menjadi berbagai makhluk kuat, untuk meningkatkan pengalaman petualangan. Setiap 10 lantai di labirin memiliki titik simpan. Peserta dapat mencatat kemajuan di sini. Lain kali bisa langsung melanjutkan petualangan dari sini. Ratu Peri juga merancang gelang kebangkitan. Pemakai bisa hidup kembali meskipun mati dalam pertempuran. Kebangkitan hanya menghabiskan 1 gelang. Biaya ini bisa dibilang sangat aman. Setelah itu juga merancang berbagai jebakan dan mekanisme di labirin. Mulai dari jebakan panah beracun tradisional, membawa kawat tersembunyi dan jebakan lubang tanah. Ratu Peri bisa dengan mudah menciptakannya. Namun, untuk membuat peta dengan lingkungan yang berbeda, jumlah sihir Ratu Peri tidak akan cukup. Untungnya, Mili menyatakan, bisa menangkap naga dengan berbagai atribut, untuk mengubah lingkungan labirin. Jadi ini akan bermain Monster Hunter di Dungeonia. Tanpa diduga, tepat di hari penyelesaian, kelompok kepala sapi dan kepala kuda memanfaatkan kesempatan untuk berbuat kerusuhan. Kekuasaan Rimlu yang penuh wibawa ternyata tidak efektif. Situasinya menjadi canggung. Pada saat itu, 3 anak bodoh secara mengejutkan menembus batas pelindung untuk menantang Ziwan secara sukarela menyerang. Meskipun lawan-lawannya semuanya memiliki kekuatan setara Raja Iblis, tapi dia bisa mengalahkan 3 orang sekaligus dengan mudah. Benar-benar hebat. Ternyata ketiga orang ini adalah anak bodoh dari Raja Iblis ras raksasa. Dikirim khusus untuk diurus oleh Rimuru. Meskipun hubungan mereka tidak dekat, tapi Rimuru tetap memutuskan untuk berbuat baik. Biarkan Subaki yang bertanggung jawab atas pelatihan mereka. Ternyata adegan Ziwan melawan 3 saudara secara 1 lawan 1. Kebetulan dilihat oleh Niutou dan Mamian. Keduanya baru sadar betapa nekatnya tindakan tadi. Mereka pun menyatakan tunduk. Berjanji kedua suku tidak akan berperang lagi. Namun urusan itu baru saja selesai. Sudah harus menerima tamu dari suku yang lebih sulit dihadapi. Itulah suku panjang berhidung yang mirip dengan Tengu. Namun, pemimpin yang memimpin adalah perwakilan Akane. Sebenarnya, dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Bai Lao. Sekitar 300 tahun yang lalu, Bai Lao masih seorang pemuda yang penuh semangat. Di desa, ada seorang gadis berbakat yang datang. Dia belajar di bawah bimbingan kakeknya. Melihat keduanya bersama setiap hari, gadis itu diam-diam jatuh hati pada Bai Lao yang ahli pedang ini, yang bermarga Fang. Saat perpisahan, dia yang lebih dulu mengungkapkan perasaannya. Kemudian, di tempat yang tak diketahui siapapun, dia melahirkan seorang putri untuk Bai Lao. Sekarang, putri itu sudah dewasa. Sebagai ketua sementara suku hidung panjang, dia datang untuk menemui Rimuru. Seharusnya ini adalah hubungan sekutu. Namun, pemimpin kelompok Akane ini langsung bersikap agresif. Dengan kata-kata yang tersirat, ia menuduh Rimuru berniat merebut wilayah mereka. Rimuru merasa bingung. Setelah mendengar dari atasan, barulah ia mengerti. Ternyata, ada yang luar biasa tentang Frey. Dulu saat masih menjadi Raja Iblis, Frey selalu ingin merebut wilayah bangsa lengan panjang. Keduanya pernah berhadapan. Meskipun bangsa lengan panjang tidak takut pada Raja Iblis Frey saat itu. Namun sekarang Frey telah kembali ke pihak Milim yang suci. Dan Rimuru pun bersekutu dengan Milim. Ini membuat keberuntungan salah paham bahwa Rimuru akan membantu Frey melawan mereka. Namun waktu telah berlalu. Freya sekarang memiliki tempat tinggal baru. Ia sudah lama kehilangan minat pada tempat lama itu. Setelah kesalahpahaman terurai, Hongye akhirnya melepaskan kewaspadaan dan bertemu kembali dengan ayahnya, Bai Lao, yang telah terpisah bertahun-tahun. Ia memutuskan untuk tinggal di negeri sihir dan mengikuti ayahnya belajar seni pedang. Yang lebih mengejutkan adalah, Hongye langsung melamar Hongwan. Jenderal muda dari negara sihir ini terkejut tentang kewibawaan Bai Lao yang tidak berani ditolak. Sebenarnya, penggemar Hongwan tidak hanya 2 orang ini.
Dari Donghua, Xihua hingga berbagai jenderal wanita. Gadis-gadis yang ingin menikahinya bisa mengisi seluruh jalan. Pemandangan ini membuat Rimuru sangat iri. Namun, Gabiru mengeluh bahwa dia dan Hongwan sama saja. Lagi pula, di sampingnya sudah ada Ziwan dan sayuran. Kata-kata itu membuat Rimuru hanya bisa pura-pura bodoh. Sepertinya persaingan antara kedua gadis ini masih harus berlanjut. Dan dalam cerita dunia lain ini, seorang remaja biasa berambut pirang juga berpindah ke dunia lain. Saat dia masih kebingungan, seorang wanita yang panik tiba-tiba melemparkan diri ke pelukannya, mencari perlindungan. Pria bermuka Meksiko yang mengikuti di belakang langsung akan menyerang. Pada saat kritis ini, dia menyadari kemampuan uniknya, pahlawan yang arogan. Kemampuan ini membuatnya langsung menguasai bahasa dunia lain. Tahun memberinya aura pahlawan yang melindungi para lemah di kota. Meskipun kepala Mohawk lebih kuat, dia merasa takut karena pengaruh kemampuan. Akhirnya tumbang oleh sebuah hantaman kepala. Kepala Mohawk yang kalah tidak menyimpan dendam. Malahan dengan tulus mengakui pemuda itu sebagai pemimpin. Semua ini adalah efek dari kemampuan pahlawan. Di mata orang lain, setiap gerakan remaja itu penuh pesona, membuat orang tak bisa menahan diri untuk mengikutinya. Begitulah, Kaisar Rambut Kuning mendapatkan gelar pahlawan bersinar, menjadi orang pilihan. Seiring cerita berkembang, tim Kaisar Rambut Kuning semakin besar. Keberuntungannya luar biasa sampai sulit dipercaya. Hanya menerima satu tugas untuk menyelidiki organisasi kriminal. Secara kebetulan, membantu Raja menghancurkan seluruh jaringan kejahatan. Ketika Raja memintanya mengawal budak suku Caer kembali ke hutan besar, beritanya malah dipelintir menjadi rumor bahwa sang pahlawan menaklukkan Raja Iblis. Meskipun sang pahlawan sendiri tidak bermaksud begitu, tapi rekan-rekannya sangat percaya diri. Mereka pikir mengalahkan Raja Iblis semudah membalik telapak tangan. Pada saat yang sama, para pejabat Federasi Negara Iblis sangat marah setelah mendengarnya. Semua ingin memberi pelajaran kepada adik bodoh yang tidak tahu diri ini. Ketika pahlawan cahaya akhirnya tiba di negara iblis, Rimuru hanya bisa muncul secara langsung untuk menunjukkan sikap baik. Kalau tidak, jika pahlawan itu dipukul, reputasi yang susah payah dibangun akan hancur lagi. Akibatnya, tindakan ini justru dianggap oleh bawahan pahlawan sebagai tanda bahwa Rimuru takut. Rimuru terpaksa menyatakan bahwa jika ingin bertarung, maka kita akan melihat hasilnya di turnamen pertarungan mendatang. Seiring dengan mendekatnya perayaan pendirian Federasi Negeri Iblis, para pejabat dari berbagai negara datang untuk memberi ucapan selamat. Rimuru secara pribadi menyambut para tamu kehormatan ini, dan memberikan perlakuan istimewa kepada mantan sekutu. Di bawah arahan Rimuru, Kerajaan Kurcaci menandatangani perjanjian damai selama 100 tahun dengan Kekaisaran Suci, yang sangat meningkatkan posisi internasional ras elf. Tapi, Raja Kurcaci mengeluh tentang Limlu yang mengambil keputusan sendiri. Tapi sebenarnya dia sangat senang menghabiskan semua teh dan camilan, bikin Limlu bingung dan tertawa. Sementara penggemar kecil Limlu, Yum, juga didukung oleh si hitam kecil untuk naik tahta sebagai raja, untuk membangun kepercayaan diri raja baru, membebaskan induk rusa dari kompensasi besar dari 4 kerajaan farm. Tindakan ini juga membuat Yume menjadi penguasa pertama dalam sejarah yang membebaskan Raja Iblis dari hutang. Sungguh membanggakan. Kemudian Rimuru secara pribadi pergi ke kerajaan barat, mengundang para Sheshe untuk menghadiri perayaan. 5 anak itu masih sangat dekat dengan Rimuru. Bahkan guru mereka pun merasa iri. Akhirnya, anak-anak bersama-sama tiba di negeri sihir. Di pesta malam sebelum perayaan, sashimi yang disiapkan Rimuru awalnya tidak ada yang tertarik. Sampai pengusaha Jepang yang menjadi yang pertama mencicipi. Barulah hal itu menarik perhatian semua orang. Kedatangan Rimuru membawa pesta ke puncaknya. Raja Iblis yang paling menakutkan ini muncul bersama 2 pengikut Raja Iblis penuh. Namun mengeluh karena mereka terlalu ketat mengatur. Terutama si botak yang teguh pada prinsip makan mentah. Sampai akhirnya tunduk pada masakan sayuran. Baru benar-benar mengubah pandangannya. Sebelumnya makan apa sebenarnya itu? Pada hari pembukaan negara, Rimuru bahkan mengeluarkan panggilan perekrutan ke seluruh dunia. Setiap ras, siapapun yang ingin hidup di kerajaan iblis, akan mendapatkan kebebasan dan perlindungan. Deklarasi ini juga menandai bahwa Federasi Kerajaan Iblis resmi tampil di panggung dunia. Hari pertama kapal perang pendiri Federasi Tiongkok dimulai dengan sebuah konser lintas genre yang mengguncang hati, hanya untuk pejabat negara yang hadir. Dalam 5 pertunjukan sebelumnya, orkestra simfoni yang terdiri dari manusia dan monster bersama-sama menampilkan saat para pemain dari berbagai ras bermain secara harmonis, menggambarkan dengan sempurna konsep pembentukan negara yang berlandaskan kerukunan antar ras. Duet pengalaman Ju Chai dan Ziyuan benar-benar membuat seluruh penonton terkesima. Siapa yang menyangka Ziyuan yang masakannya begitu tidak enak, ternyata memiliki bakat musik yang begitu kuat. Pameran teknologi di sore hari
menunjukkan kekuatan keras negara magis. Model baru yang mereka kembangkan tidak hanya dapat menyembuhkan luka dan penyakit biologis, lebih mampu memperbaiki senjata yang rusak. Hyuga. Teknologi terobosan ini membuat banyak negara sangat terkesan. Sementara itu, Hyuga berubah menjadi kakak perempuan yang mengasuh anak-anak, membawa anak-anak berkeliling di antara stan makanan. Yang satu ini serius. Ksatria suci yang menakutkan. Pemimpin pasukan akhirnya menunjukkan sisi kekanak-kanakan. Saat ketegangan di markas mulai mereda, Rimuru secara resmi mengumumkan sistem 4 raja sebagai kekuatan terkuat kedua setelah Raja Iblis. 3 kursi diantaranya sudah ditetapkan untuk Benimaru, Shion, dan Shuna. Kursi terakhir akan ditentukan melalui turnamen bertarung. Para petarung kuat bersiap-siap untuk bertarung. Banyak yang ingin menunjukkan siapa yang lebih unggul. Setelah persaingan yang sengit, 8 pahlawan teratas muncul ke permukaan. Pahlawan paling populer, Huang Maudi. Meskipun tidak berniat bertarung, dia didorong oleh bawahannya ke pusat perhatian dan pengikut setianya. Pria bertopi Meksiko juga ikut dalam pertempuran. Pria pengawas yang sombong, mengancam akan menangkap pahlawan dan Raja Iblis sekaligus. Suku kepala banteng dan tangan kiri berkepala kuda. Sebagai petarung terkenal di hutan besar. Setelah dinamai oleh Ibu Li, kekuatannya meningkat pesat. Tentu saja dia juga berhasil terpilih. Yang lebih mengejutkan adalah mantan Raja Iblis, Raja Singa. Dia datang dengan kepala singa dan ikut serta secara anonim. Dikenal secara resmi sebagai singa bertopeng. Sementara itu, pihak kerajaan sihir mengirimkan Raja Babi dan Gupta yang terpaksa ikut bertanding. Pertarungan pertama adalah pertarungan antara kepala sapi dan kepala kuda. Berkeringat dan mengerahkan semua tenaga. Keduanya bisa dibilang seimbang. Hanya saja, kepala sapi jelas lebih kuat. Dengan satu serangan balik, ia bisa mengalahkan kepala kuda. Akhirnya, pemimpin suku kepala banteng berhasil naik ke tingkat berikutnya. Pertandingan kedua, pertarungan internal tim pahlawan. Pria bermuka hitam dari Moksidan kembali menyerah secara sukarela. Membuat adik berambut kuning mudah naik ke babak berikutnya. Pendekar pria yang sombong dan menantang Limulu justru menyebut semua yang hadir di sini adalah sampah. Setelah pertandingan dimulai, Gobuta dikejar-kejar hingga berlarian di seluruh arena. Akhirnya terpaksa dia menggunakan ilmu pemanggilannya. Ternyata Bluetooth juga ingin ikut dalam turnamen pertarungan, lalu memaksa ikut campur dalam ilmu pemanggilan Kuobuta. Pertandingan berikutnya adalah Raja Babi melawan Raja Singa. Raja Bambu sangat kuat, juga memiliki kekuatan jenis Raja Iblis. Namun sayangnya Raja Singa adalah tombak yang bisa melawan Milim. Dua orang ini sama sekali bukan level yang sama. Raja Bambu berjuang keras tapi tetap kalah. Akhirnya dikalahkan oleh satu pukulan serius Raja Singa. Selanjutnya masuk ke semifinal. Anli berkata, di pertandingan ini akhirnya giliran Raja Kuning menunjukkan kemampuan. Hasilnya, dia lagi-lagi pakai aura pahlawan untuk curang. Sanggup dengan mudah membujuk naga banteng untuk menyerah. Sekali lagi menang tanpa bertarung. Bahkan mendapat julukan memberi lawan satu pukulan. Sungguh luar biasa. Pertandingan kedua giliran Lengan Menara melawan Raja Singa. Di awal, Lengan Menara memanggil Bluetooth untuk bertarung 2 lawan 1. Namun kekuatan Raja Singa tidak kalah dari keduanya. Dalam kondisi 1 lawan 2. Dia masih bisa membalikan keadaan dan menekan keduanya. Dengan terpaksa, Gobuta harus menggunakan trik cerdiknya. Menyerang topeng Raja Singa. Ingin mengungkap identitas aslinya. Raja Singa demi melindungi topengnya. Kedua tangannya tidak bisa digunakan. Para penonton berteriak penuh cacian. Sama sekali mengungkap sifat Raja Singa. Akhirnya langsung mengaku kalah. Pertandingan final yang tak terduga akhirnya terwujud. Gobuta yang tampaknya lemah akan berhadapan dengan sang pilihan, sang pahlawan cahaya. Kaisar rambut kuning, kali ini membuat pahlawan yang sama sekali tidak punya kemampuan ini takut kencing basah, demi menunjukkan rasa hormat. Gobuta langsung melampaui batas ras dan bergabung dengan Bluetooth, menjadi goblin serigala pertama dalam sejarah. Sekarang dia sudah menjadi goblin terkuat di bawah komando Rimuru. Master Lengan juga anjing lorong. Masih tetap anjing kecil kita. Sepertinya menara lengan sama sekali tidak bisa mengendalikan kekuatan dan kecepatan Bluetooth. Guru-guru yang pergi tidak tahan melihatnya. Setelah memutuskan, dia harus berlatih dengan baik. Tetapi penonton semua mengira bahwa Huang Mao menggunakan kecepatan luar biasa untuk membunuh Gupta. Akhirnya membuat dia menang, sekaligus mendapatkan kesempatan untuk menantang Rimuru. Tapi saat itu, Huang Mao justru mengaku kalah secara sukarela. Menantang Rimuru memang benar-benar berarti pasti mati. Tapi bagaimana bisa sang pahlawan menyerah begitu saja? Menyerah dengan maksud tertentu. Penonton langsung membayangkan, dia sedang menyelamatkan muka Raja Iblis. Baru mengakui kekalahan di pertandingan terakhir.
Setelah kalah, diberi peringatan oleh Rimuru untuk tidak berbuat jahat. Kali ini dia kena juga. Melihat Rimuru bingung, Raja Kebijaksanaan pun terpaksa memberitahunya tentang Kaisar Berambut Kuning. Tentang kemampuan khusus. Mempertimbangkan pengaruh kemampuan khusus ini, Rimuru memutuskan untuk menarik Kaisar Berambut Kuning. Secara khusus mengundangnya makan malam bersama. Saat Kaisar Berambut Kuning datang menemui Rimuru dengan gemetar. Dia dipenuhi rasa takut. Seperti seorang pahlawan menghadapi Raja Iblis. Dia mengira makan malam itu adalah makanan terakhir sebelum mati. Mengaku kalah di tempat dan menyatakan ingin menyerah. Sebenarnya, Rimuru benar-benar ingin berteman. Tapi, sang pahlawan sudah bosan dengan tekanan menjadi pahlawan. Hidup di negeri iblis. Dia tidak hanya bisa menikmati makanan dan hiburan, tapi juga bisa membaca komik. Hari-hari santai seperti ini jauh lebih nyaman daripada menjadi idola masyarakat. Namun otak bisnis Rimuru tidak akan melewatkan kesempatan apapun. Dia mengatur Kaisar Berambut Kuning, berpura-pura menaklukkan Dungeon baru, lalu memanfaatkan popularitasnya yang sangat tinggi untuk menarik pengunjung. Perhitungannya benar-benar jitu. Kemudian akhirnya tiba saatnya untuk menampilkan Dungeon. Hari pertama, ada 4 tim yang mencoba menaklukkan labirin. Untuk menunjukkan gelang kehidupan labirin, pedagang besar berencana untuk mendemonstrasikan sendiri. Tidak ada yang menyangka. Melihat bagaimana orang Nanjing menghadapi pedagang besar dengan cara serangan mengejutkan. Sungguh seperti pembantaian. Meskipun pedagang besar yang dirasuki tidak mengatakan apa-apa, tapi rusa pemburu marah. Harus memberi pelajaran pada bocah ini. Setelah mulai menjelajah, tim botak berputar-putar di lantai pertama labirin cukup lama. Namun tidak mendapatkan apa-apa. Terutama karena kelompok ini terlalu kuat. Berjalan di labirin tanpa menggunakan peta, mengakibatkan mereka berputar-putar di tempat yang sama. Akhirnya malah menginjak jebakan jatuh. Langsung jatuh ke lantai 2. Rusa pemburu jadi tidak senang. Lantai pertama adalah labirin yang dia buat khusus buat membuat orang tidak bisa menemukan jalan keluar di dalamnya. Ternyata, Ratu Peri diam-diam menambahkan jebakan jatuh. Orang bisa langsung jatuh ke lantai kedua. Semua yang diatur jadi sia-sia. Yang paling hebat tetap tim si rambut kuning. Karena dia sendiri memang seperti Ceat. Selalu bisa menginjak jebakan jatuh tanpa sengaja. Belum setengah jam sudah sampai lantai 3 labirin. Jadi tim tercepat di antara semua orang. Jika dibandingkan, pria bugar itu hanya mengandalkan kekuatan untuk menerobos. Karena jebakan di depan paling mudah. Ia sudah sampai ke tingkat kedua seolah berjalan di tanah datar. Peta sihir elemen dihasilkan. Ini bisa membuatnya langsung mendapatkan kunci untuk melewati. Melihat dia begitu mudah, Rimuru jadi tidak senang. Untung ada tim botak yang bisa membuat Rimuru sedikit senang. Dalam waktu sebentar ini, tim kepala botak sudah beberapa kali dihancurkan total. Sedangkan tim Huang Maudi bertemu dengan peti emas di lantai 10. Makhluk pelindung peti juga sangat kuat. Pada saat seperti ini biasanya adalah Mo 11 Ban yang berperan sebagai petarung. Ternyata hanya dengan satu pukulan dia meremehkan bos besar di lantai 10. Setelah mengalahkan laba-laba, Raja Berbulu Kuning juga menemukan sebuah pena emas. Tak lama setelah Raja Berbulu Kuning pergi, sang pendekar juga tiba di lantai 10. Sesuai aturan, hadiah diambil setelah. Penjaga, macan dan peti harta akan bangkit kembali setelah setengah jam. Sementara waktu yang tersisa untuk sang penjelajah adalah 15 menit. Secara teori, kali ini seharusnya pulang dengan tangan kosong. Tapi dia malah harus bertanggung jawab atas rekaman peri yang terikat. Segera perbarui. Kalau tidak, akan ada yang dipukul. Peri yang terikat tidak akan memanjakannya. Akhirnya bisa membalas dendam pada pedagang besar. Pemburu induk rusa akhirnya senang. Melihat waktu eksplorasi semua orang sudah habis. Federasi Kerajaan Iblis ini akhirnya selesai. Namun, naga badai telah menunggu di lantai 100 labirin selama 1 hari penuh. Tidak ada petualang yang datang. Dia tentu tidak senang. Jalan pemburu iblis terpaksa membujuknya. Labirin telah menarik perhatian dunia. Setelah penampilan kemarin, para petualang kuat dari seluruh dunia telah datang. Para pedagang besar juga ikut membantu. Mendengar ini, naga badai akhirnya berhenti membuat keributan. Menurut rencana, begitu kawasan perdagangan Rimuru selesai dibangun, itu akan menjadi organisasi perdagangan terbesar di dunia ini. Hanya saja harus di Gunung Suci suku Hidung Panjang menggali terowongan kereta api. Ini membuat suku Hidung Panjang sangat keberatan. Hong Ye sebagai ketua kelompok berikutnya menyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas konstruksi Huohui harus Hong Wan. Dengan begitu, dia bisa lebih dekat dengan Hong Wan, Guo. Akhirnya, Lemlu juga menemukan ada organisasi misterius yang mendukung kerajaan iblis. Dia berencana untuk menghukum organisasi ini. Dan juga telah dipastikan, orang yang disebut Tuan oleh Kleiman adalah Ye Kai. Sekarang musuh di pihak ini sudah jelas. Sedangkan di balik layar masih tersisa klan Russell. Sepertinya dalam merencanakan pertempuran.
kita tetap tidak boleh lengah. Mengenai aku yang berubah menjadi Slime. Musim ketiga sampai di sini sudah selesai seluruhnya. Jika kamu menyukai anime ini, maka jangan sampai melewatkannya. Sampai jumpa di episode berikutnya.